Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menciptakan seluruh makhluk langit dan bumi dan juga yang ada di antara keduanya. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menghantarkan kita mengenal Islam sehingga kita bisa memahami mana yang hak, mana yang batil. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertama saya mohon maaf yang dalam-dalamnya karena saya ketiduran, baru terbangun habis sholat maghrib langsung tertidur. Maghrib tertidur teman-teman sekalian. Ya alhamdulillah masih diberi waktu oleh Allah untuk kembali menyapa teman-teman sekalian. Meskipun saat ini di tempat saya itu sudah hampir pukul 1. Mudah-mudahan di tempat teman-teman masih pukul 10 ya. Ada yang masih pukul 7 pagi. Jangan ngikutin tempatku, ini sekarang sudah hampir jam 1 malam, jam 1 subuh. Tapi karena besok, tadinya saya sudah nggak usah deh, istirahat aja dulu. Tapi oleh karena aku mau puasa besok, ya sekalian aja live sampai sahur kan gitu. Tiba masa sahur baru off. Gitu teman-teman sekalian. Jadi maafkan diriku yang live jam segini. Gimana keadaan teman? Tapi yang nonton juga masih 1,6 kah? Berarti banyak yang belum tidur ini. Tunggu ya. Masih banyak yang belum tidur ini. 1,8. Ngapain aja ya dari tadi? Wow. Hebat. Ya sudah, ayo mari kita begadang. Kita sampai sahur. Kita puasa besok. Semangat subuh. Halo. Ya. Dari mana? Protestan atau Katolik? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya, iya, silakan buka kameranya, Bang. Kita diskusi, silakan. Udah serakah pun dua aliran, Katolik juga, Protestan juga. Ujung-ujungnya kabur. Itu temanya masih ada kan? Siapa nabi atau rasul palsu? Ya kan? Masih bagus kan temanya teman-teman? Ayo, silakan saudara-saudara. Oke, naik, ajukan permintaan. Sederhana pun tema ini, ya. Silakan. Anda bisa buktikan Nabi Muhammad, Nabi palsu atau Rasul palsu, silakan. Kita
uji pelan-pelan supaya sebagai edukasi. Halo, semangat malam menjelang subuh. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Dari agama apa? Bang, kita sama-sama Muslim, Bang. Ya. Terus? Aku sangat enak Mencintai. dengar abang ini yang debat-debat ini, Bang. Ah, enak bang. Iya, Bang. Iya. Enaknya kenapa? Kayak rasa Indomie. Ya, bukan, tapi kan yang orang-orang Otin itu kan nggak ada ininya, Bang. Nggak ada yang lawan itu. Iya, iya. Maksudnya gimana ini? Bang Arif juga belum tidur. Bang Arif juga teman-teman. Bang Arif juga masih standby ternyata. Allahu Akbar. Masih banyak yang belum tidur rupanya teman-teman. Bang Ikal juga belum tidur juga Bang Ikal. Alhamdulillah. Halo, semangat subuh. Jangan ikuti ajaran dongeng. Iya betul. Ikuti ajaran dongeng. Masa Tuhan dibilang nete? Ya tidak boleh diikutin. Ajaran Tuhan nete. Tuhan punya jari jemari lentik, jemari bayi gitu. Mayat dimasukkan ke liang koa, begitu keluar jadi Tuhan. Jangan ikutin kayak gitu. Masa ada Tuhan keselak biji cempedak? Aduh, parah. Tuhan kalau ndak dikasih netek sama ibunya jadi pohon bonsai. Kena busung lapar. Lalena tante. Halo, semangat subuh. Apa nih bang? Ya, Salah. Kok naik aku nih? nggak tahu juga saudaraku. Turun. Siap bosku. Lucu dia, Dracula tadi itu. Datang bahas tentang Tuhannya. Kena sal. Lucu ya. Allahu Akbar. Semangat subuh. Oh, Islam saya bang. Wah, mantap kali. Salam. Keren kan. Ya, salam dari Sulut bang. Sulut. Oke, thank you. Masya Allah. Luar biasa. Teman-teman sekalian. Ada yang kena tampar barusan. Tinggalkan ajaran dongeng katanya. Ya, keluarlah dari sana. Halo, semangat subuh. Lucu bah. Wih. Kenapa dia tuh? Kenapa dia tadi itu barusan? Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kita diskusi baik-baik. Jangan emosi, santai kita. Ayo. Remote AC-nya mana? Panas, tunggu. Halo, semangat subuh teman-teman. Halo Bang Bintang. Dari agama apa Bang? Islam. Oh, alhamdulillah, keren. Bang, Ya, kalau mau ngundang apa? oi, lebih keren moderatornya. Moderator lebih keren lah. Saudara siapa lah ini namanya nih? Heru Aditya.
Halo. Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Silakan. Mau nanya abangku, boleh kan? Iya. Memang enggak, ini mau nanya, mungkin meleset lah dari pertanyaan abang itu kan pertanyaannya siapa nabi, rasul, para rasul itu. Iya, ini agama apa ya? Protestan. Oh, Protestan. Oke. Silakan. Pak, Silakan. saya cuma mau nanya aja bangku, nggak salah kan nanya? Siap. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kenapa orang Muslim itu selalu mempermasalahkan masalah gereja gitu, Bang? Mempermasalahkan masalah. Ya, sedangkan orang Nasrani ini, Kristiani nggak pernah mengganggu berapa kali orang Muslim sholat gitu. Sedangkan orang Muslim itu berapa kali gitu. Sedangkan kita orang ini nggak pernah mengganggu gitu. Iya. Memang betul caranya gitu. Iya. Jadi kalau saudara ini bertanya, kenapa umat Islam selalu mengganggu? Saya juga tidak pernah melihat bahwa apa yang saudara pertanyakan ini itu terbukti di lapangan, karena yang terjadi selama ini adalah bahwasanya apa yang terjadi pelarangan rumah ibadah itu syarat dengan izin-izin yang belum dilengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya kecenderungan manipulasi yang terjadi. Manipulasi seperti apa itu? Tidak ada pengakuan lebih awal bahwa di situ akan didirikan gereja. Biasanya hanya ruko, izinnya untuk menjual, tiba-tiba lama-kelamaan berubah menjadi tempat kebaktian. Itu yang terjadi sih. Sama di Kota Makassar juga ada begitu. Jadi awalnya dia hanya beli ruko, terus bukan izin untuk rumah ibadah, tiba-tiba berubah jadi tempat ibadah. Nah, itu terjadi di tengah-tengah pemukiman umat Islam. Ketika mereka ingin ibadah, hari ibadah, berdatangan orang dari luar tuh, masuk ke tempat pemukiman masyarakat Islam. Jadi umat Islam merasa terganggu. Karena kenapa? Di tempat pemukiman mayoritas penduduk Islam, kok mereka berkerumun datang tiba-tiba saja untuk melakukan satu ibadah di sana. Itu yang pertama. Yang ketiga, kemungkinan besar karena di rumah gereja itu mereka memperdengarkan nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian yang memanggil Tuhannya umat Islam dengan cara-cara yang tidak bagus. Karena Tuhannya umat Islam itu kan Allah. Orang Kristen menyebutnya Allah. Bisa jadi karena kebaktian itu mereka bernyanyi memanggil nama Tuhannya umat Islam di sana, maka umat Islam tidak suka. Karena nama Tuhannya umat Islam dipakai serampangan pada bukan tempat yang seharusnya. Contoh misalnya di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Di situ dikatakan Allah mengosongkan diri dan tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri dan turun ke bumi menjadi manusia, mengambil rupa manusia, menjadi sampai taat, sampai mati di atas tiang salib. Itu disebut Allah. Ya, umat Islam pasti tidak suka lah dengarnya. Kecuali orang Kristen, saudara kita Kristen bernyanyi Theos atau Tuhan atau Dewa atau Yahweh turun ke bumi jadi manusia. Ya itu nggak apa-apa. Ini Allah. Allah turun ke bumi. Itu. Maka nggak boleh. Tidak boleh kemudian seluruhnya dituduhkan kepada umat Islam. Dan saya rasa itu cuman gorengan media saja. Itu gorengan media bahwa di mana-mana dilarang. Enggak ada kok. Saya juga sering dapat laporan, jangankan masjid,
musola aja dilarang di tempat-tempat mayoritas Kristen. Apalagi mau sampai mendirikan pesantren, oh itu ditolak keras sama orang-orang di sana. Kita ada bukti-bukti itu, Bung. Jadi kalau misalnya tidak ada alasan yang jelas, tidak mungkin umat Islam itu melakukan hal seperti itu, tidak mungkin. Ya, soalnya kan saya lihat itu Bang, yang berat itu kan soalnya kan orang umat Kristiani kan cuman ibadah seminggu sekali, bukan seperti kita orang Muslim juga yang berapa kali sehari gitu. Padahal kita kan seminggu sekali kan wajar gitu. Jadi kenapa sampai segitunya gitu? Sampai segitunya kita tengok kan yang pir-pir itu sampai nggak bisa beribadah, nggak bisa ini gitu kan. Jadi merasa kasihan juga gitu. Itu yang saya tanya gitu Bang. Iya, sebenarnya tadi saya sudah jawab itu. Saya sudah jawab. Jadi di antara kita umat Islam dan Kristen di Nusantara ini kan nilai angkanya itu kan jauh banget gitu kan ya. 87% banding 5% atau 6%. Itu sangat jauh. Kalau kita melihat apa yang saudara pertanyakan ini, itu satu kasus di antara ribuan. Bagaimana umat Islam mengizinkan, tidak mengganggu maksud saya, gereja-gereja itu dibangun di mana-mana. Nggak ada kok itu. Di antara 1000 gereja yang dibangun, paling satu yang mengalami penolakan, itu karena ada hal tersebut. Cuman kan Kristen ini memang pintar memframing. Kalau ada sesuatu yang berbau Islam, wah itu terus diangkat. Lupa bahwa di tahun 2016 di Tolikara, pelarangan merayakan Idul Fitri, dilarang pakai hijab orang Islam di sana, bahkan masjidnya dibakar. Di Poso, di Ambon, masjid dibakar, orang lagi sholat di masjid dibakar dengan masjidnya, sampai korban ribuan, bahkan sampai 3.000-an umat Islam dibakar hidup-hidup di sana. Nggak ada kok kami tiap hari muter-muter itu. Di Poso, di Ambon, saya sendiri saksi mata. Masjid-masjid dibakar, pesantren-pesantren diratakan. Orang lagi sholat, datang dibunuh di dalam masjid. Tak ada kok kami putar-putar lagi masalah-masalah itu, kami ulang-ulang. Belum lagi 350 tahun penjajah yang beragama Kristen membumi hanguskan Nusantara. Nggak ada kok kami putar-putar itu. Di kota saya ini, di Sidrap, ada pemakaman 40.000 kuburan umat Islam. Pelakunya juga adalah pelaku agama Kristen. Nggak ada kok diputar-putar itu. Jadi Kristen itu memang ahli di dalam memutarbalikkan keadaan. Paling bisa merasa tersakiti, itulah Kristen. Kalau ada apa-apa sedikit disentilkannya, tak, wah sudahlah, itu mendunia, itu sentilannya itu mendunia. Tapi kalau mereka yang menjajah, membunuh, meneror, menekan, memperbudak, mempereksekusi dan seterusnya, biasa aja. Nggak ada pun yang ini. Biasa aja. Pernah nggak di Indonesia ini terjadi di suatu wilayah pelarangan Natalan? Nggak ada. Ustadz kami baru-baru ini datang ke suatu pulau, dicegat di sana. Jadi ya pelaku yang selalu merasa korban, itulah Kristen. Begitu saudaraku ya, supaya dipahami bahwa keadaan di negara kita ini baik-baik saja. Kalau misalnya ada keadaan seperti itu diteliti dulu. Pernah dulu pendeta Rusuli Lubis mengheboh, wah gereja dibakar, kita ini beberapa saat yang lalu. Emosi dia, ini pelakunya pasti Islam. Begitu ditelusuri sama aparat, ternyata pelakunya pembakaran gereja jemaatnya sendiri. Malu kan? Oh Islam pasti ini yang bakar, Diselidiki ternyata salah satu jemaat yang cemburu dengan keadaan dalam gereja
membakar gerejanya sendiri. Jadinya memang sedikit-sedikit Islam, yang jahat-jahat Islam, sedikit Islam. Mereka tidak sadar kalau mereka hidup damai di negara bekas jajahan majikan mereka sendiri, kan gitu. Kalau Islam itu agama radikal ya, jumlah kami 87%, kalian cuma 6%, dan kalian itu penganut agama yang diwariskan oleh penjajah. Iya kan? Kenapa nggak sekalian dihabisin pada saat para pahlawan berhasil mengusir penjajah yang beragama sama seperti kalian? Kenapa nggak diratakan aja gereja-gereja peninggalan Belanda itu? Kenapa nggak lembaga Bible yang ada di Batavia pada saat itu dibakar aja sekalian? Kalau Islam itu agama radikal sesuai dengan yang dituduhkan oleh manusia-manusia cuplis yang tidak punya ilmu. Ini gitu. Faktanya enggak loh. Begitu Nusantara capek dimorbardir oleh pelaku-pelaku penjajah yang seagama dengan kalian, ada jutaan wanita-wanita menjadi janda dibuatnya. Jutaan manusia-manusia, anak-anak kecil menjadi yatim piatu dibuat oleh penjajah yang beragama sama seperti kalian. Menyembah Yesus, kitabnya Bible, nama ibadahnya rumah gereja. Begitu nenek kami, kakek kami berhasil mengusir ya penjajah yang seakidah dengan Anda, kami tidak, nenek kami, kakek kami enggak merusak rumah ibadah, tetap aja berdiri kok. Berapa kali saya harus bilang, 200 meter dari tempat saya duduk di kantor itu ada gereja peninggalan penjajah. Bagus kok sekarang gerejanya. Semakin mewah kok di situ. Di atas menaranya ada patung ayam jantan. Gak ada pun ini. Andaikan umat Islam itu radikal, setiap kali melihat gereja-gereja peninggalan Belanda, setiap kali muncul rasa dendam amarah di sana. Tapi enggak kok. Kita anggap itu peninggalan sejarah aja. Tapi kalau kalian orang baru kentut depan gereja, oh sudah viral itu. Gereja dibom, gereja ini. Saya masih ingat tahun 98 loh. Tahun 98 itu tahun berdarah. Tahun 98, 99, 2000. Wah, di depan mata saya itu pengungsi anak-anak bayi, anak-anak kecil di bawah umur ratusan. Itu dititip di kantor camat di Polsek Bone-Bone. Saya masih mahasiswa waktu itu. Orang tuanya jadi korban pembunbunan orang-orang yang seakidah dengan kalian yang sekarang merasa tersakiti. Pelaku jadi merasa korban. Udahlah teman-teman, sejarah masih tertulis dengan tinta darah. Jadi nggak usah terlalu lebay kali, Pak. Halo, semangat subuh. Tempat tinggal ternyaman dan terindah buat Oten itu adalah Indonesia. Tempat tinggal paling enak, paling nyaman, paling tentram untuk agama Kristen, itulah Indonesia. Bekas jajahan orang-orang yang beragama sama seperti kalian. Halo, selamat subuh. Halo. Halo saudara. Gak capek begitu rupanya. Natap tanpa berkedip, gak capek. Merasa terpaksa. Halo, selamat subuh. Salam bang. Ferry ini bang. Ferry ini bang. Hah? Ferry ini Ferry. Kapal feri?
Iya. Bang Ferry, Bang Ferry. Oh, Abang Periku yang tercantik dan terganteng. Iya. Bagus juga namanya. Ini kerjaan Ustadz ini di bawah, di jambak naik. Aku izin turun Bang ya. Aku di bawah aja. Oke. Diiyakan pula tuh sama abang tuh. Aku bilang kapal peri iya katanya. Lucu juga abang kita ini. Ayo yang non muslim silakan ajukan permintaan dan saudara muslimnya dibatalkan permintaannya. Ya. Dibatalin permintaannya. Yang non muslim aja. Please, brother, थोड़ी support करा देना. Eating ना हमारी big problem ये पुरान ये पाकिस्तानी ईद ये Itu tadi teman SMP-nya Pak Bombo yang barusan. Halo, semangat subuh. Ya, semangat subuh Bang Juma. Dari Katolik abang ini Protestan. Protestan. Oh iya bang, salam kenal abang, silakan. Tema siapa nabi palsu atau rasul palsu, silakan. Oke, dari tadi saya dengar tentang tadi Abang Juma tentang bahas penjajah adalah orang-orang Kristen yang penjajah. Begini Pak Juma, apa yang Abang ungkapkan tadi, menurut saya kata-kata Bang Juma itu kurang tepat. Katanya Kristen tingkatan nyaman di Indonesia. Tapi Abang ketahui juga, yang merdeka ke Indonesia itu bukan cuma orang Islam Bang. Supaya Abang ketahui juga. Kalau Abang mengatakan cuma orang Islam saja yang merdeka Indonesia, berarti Abang bikin sejarah baru itu. Gitu loh Bang. Jadi kalau kita berbicara Bang, kita harus pikir-pikir dulu. Jangan Abang merasa mayoritas, jadi Abang merasa di atas segalanya. Iya. Gitu, Bang. Oke, gitu dulu. Oke, saya tanggapi ya. Tadi itu yang datang Pak, abang ini, yang datang seorang Katolik kalau nggak salah, yang merasa bahwa agamanya itu tertekan di Nusantara ini. Itu dasar pijakannya saya berbicara, dan saya tidak mengatakan bahwa seluruh pahlawan itu yang memperjuangkan kemerdekaan itu Islam. Tapi ada satu hal yang perlu saudara pahami, bahwa seluruh penjajah yang datang ke Nusantara itu mayoritas 100% non-Islam. Itu dulu. Jadi seluruh penjajah Nusantara ini itu non-Islam. Meski pejuang kemerdekaan tidak seluruhnya Islam, tetapi mayoritas Islam. Namun penjajah 100% non-Islam. Terlepas apapun agamanya, Andalah yang tahu. Kan begitu. Kalaupun ada Kristen yang ikut berjuang, berarti Kristen versus Kristen. Karena penjajah mewariskan rumah ibadah sesuai dengan mereka punya ibadah. Mewariskan kitab sesuai dengan yang mereka punya kitab. Kan gitu. Tetapi Anda betul, pejuang Indonesia tidak semuanya beragama Islam. Tapi ketika mereka berjuang, mereka sedang mempraktikkan ajaran Islam, tidak sedang mempraktikkan agama Kristen. Karena agama Kristen itu konon diajarkan mengasihi musuh, katanya. Berarti ketika dia ikut berjuang
Mengusir musuh berarti dia sedang memperjuangkan agama Islam, bukan sedang menjalankan kekristenan. Catat itu, Pak. Kalau di Kristen mengasihi musuh, penjajah datang, ya Kristen harus menyiapkan tempat tidur, tempat makan, tempat istirahat musuh-musuhnya. Jadi datanglah misalnya penjajah Belanda, ya Kristen yang menyambutnya dengan meriah, bukan Islam. Jadi kalau ada yang non-Muslim, dalam hal ini Kristen, ikut berjuang, berarti itu sedang mempraktekkan agama Islam, bukan sedang mempraktekkan ajaran Kristen yang ajaran konon kasih. Konon, gitu Bang, silakan. Ya oke, saya tanggapi Bang. Oke, silakan. Tapi satu pertanyaan saya Bang, Ya, apakah penjajah datang ke Indonesia, apakah dia hanya menjajakan orang Islam atau semua warga Indonesia, termasuk Kristen? oh belum ada Kristen, belum ada Kristen, belum. Tapi aku ketahui juga Belanda atau Jepang datang ke Indonesia bukan cuma orang Islam ditindas, tapi semua warga Indonesia ya, baik Kristen maupun Islam ditindas Bang. Bukan Nah, cuma itulah agama kejamnya. saja, semuanya. Ya itulah makanya. Semuanya. Kalau abang cuma mengatakan cuma Muslim saja yang ditindas, itu abang salah. Itu abang dapat sejarah dari mana Bang? Itu Ya. pertama. Yang kedua, ketika abang cuma mengatakan Belanda meninggalkan gereja-gereja Indonesia, itu kan gereja kan bukan pribumi yang bangun Bang. Itu Belanda yang bangun. Meskipun yang menyambung adalah tempat ibadah adalah orang Kristen. Setelah penjajah sudah tidak ada, makanya orang Kristen memakai itu gereja Bang. Begitu Bang. Oke, baik. Yang pertama, Belanda datang itu tidak menjajah agama. Itu betul. Tetapi Belanda datang menjajah dan mengajarkan agama. Catat itu. Itu dicatat dulu baik-baik. Ya, lalu kemudian ketika Belanda datang menjajah Nusantara, yang Anda harus pahami adalah hasil jajahannya itulah yang mereka pakai untuk mendirikan rumah ibadah. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang kebenaran, pada dasarnya adalah gereja-gereja ini harusnya menjadi hak milik negara, menjadi aset, karena itu adalah sitaan perang. Itu yang perlu dipahami. Tetapi negara ini begitu adilnya, begitu indahnya menyerahkan rumah ibadah kepada penduduk pribumi yang mengikuti agama penjajah, sehingga rumah ibadah yang diwariskan oleh penjajah dilanjutkan oleh mereka yang mungkin tangan kanannya pada saat penjajahan. Karena tidak mungkin secara mayoritas yang melakukan perlawanan adalah orang Kristen melawan orang Belanda yang juga Kristen. Begitu hari Sabtu bunyi sumpritan, prit, gencar senjata dulu, gencatan senjata terjadi. Kenapa? Kita mau ibadah sama-sama. Kan tidak mungkin satu rumah ibadah orang Kristen pribumi dengan Kristen penjajah, melainkan yang satu rumah ibadah adalah pribumi yang bersekongkol dengan penjajah. Dan saya curiga yang bersekongkol ini salah satu keturunannya adalah saudara saya ini, si Iwan. Kan begitu. Kan tidak mungkin kakek Anda masuk di rumah ibadah dengan Belanda tapi bermusuhan, kan tidak mungkin. Tuh menir, izin ibadah dulu. Nanti setelah ibadah 3 langkah mundur kita saling serang ya. Oke bos, kan tidak mungkin. Tentulah yang masuk di rumah ibadah Belanda ini adalah tidak mungkin pejuang. Pasti mata-mata, pasti pengkhianat atau pemuas nafsu syahwat dari penjajah. Begitu bosku. Jadi harus dipahami itu. Saya tidak mengatakan bahwa seluruh pejuang itu adalah Islam. Enggak.
atau cuman orang Islam yang diserang. Enggak. Pada intinya kalau Anda mengatakan Belanda datang tidak menjajah agama tapi seluruh penduduk Nusantara, saya mengatakan begitu sadisnya mereka penyembah-penyembah Yesus ini ya. Iya kan ya? Katanya mereka anak-anak Tuhan. Kan anak-anak Tuhan, anak-anak Theos itu kan bukan cuma yang ada di Indonesia. Belanda juga anak Tuhan kan? Mereka juga adalah pengikut Kristus, bukan? Betapa kejamnya pengikut Kristus itu. Makanya saya heran kalau selalu ada saja yang mengangkat tema gereja selalu ditutup, gereja selalu di demo, gereja selalu dibakar. Heran saya, seakan-akan dia lupa sejarah. Bagaimana anak-anak Kristus, penyembah-penyembah Kristus ini menorehkan sejarah tinta yang dituliskan dengan tinta darah. Bagaimana Nusantara 350 tahun lamanya dijajah oleh mereka penyembah Yesus. Jadi sudahlah, jangan membuka aib, ya, jangan membuka aib lama luka lama. Sadari saja bahwa Belanda datang ke Nusantara karena mempraktekkan kitab Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Itu aja udah selesai. Jadi adapun yang terjadi gereja kemudian ya periksa dulu apa latar belakangnya. Karena umat Islam tidak mungkin mengambil satu tindakan tanpa latar belakang yang dibenarkan. Seperti itu, saudara. Silakan. Ya, oke Bang. Cuman saya sarankan Bang, ketika kita berbicara tentang masalah penjajah, jadi saya sarankan apa yang seperti Abang Juma paparkan tadi, bahwa orang Kristen adalah peninggalan zaman perang. Abang belajar begitu. Tapi Abang juga ketahui Belanda datang itu ke Indonesia. Sebelum Belanda datang, Kristen sudah ada Bang. Jadi ketika Abang mengatakan bahwa agama Kristen adalah peninggalan zaman penjajah, itu Abang salah. Itu saya mau katakan, sebelum penjajah datang ke Indonesia, Kristen sudah ada Bang. Itu saja Bang, terima kasih. Ya, Kristen sudah ada di mana itu? Jejaknya di mana? Kristen Belanda masuk di abad ke-16, 17. Kristen di Indonesia di abad keberapa ada, Abang? Ya, kalau soal abad-abad saya tidak terlalu kampung, saya itu sejarah, saya tidak terlalu sejarah, Bang. Iya. Yang saya tahu sebelum Belanda datang, Kristen sudah ada. Iya, Kristen sudah ada tapi dibawa oleh bangsa penjajah yang lain. Lagi-lagi Portugis. Sama aja kan? Dua negara ini adalah negara penjajah. Portugis, Belanda. Mereka hanya bagi-bagi tugas, bagi-bagi wilayah doang. Indonesia seibarat seperti makanan di atas meja yang dibagi-bagi sama mereka. Sama aja. Gitu saudaraku. Jadi saya katakan sekali lagi, negara kita ini baik-baik saja kok. Nggak ada nuansa intoleransi terjadi. Mayoritas penduduk Indonesia 87% adalah penduduk beragama Islam. Itu mengayomi saudara-saudaranya non-muslim apapun agamanya. Mereka damai, mereka tentram, hidup di bawah pemerintahan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi kalaupun ada riak kecil yang terjadi di luar, yaitu jangan selalu diangkat Islam. Tidak perlu yang kayak gitu-gitu kali. Sebab dengan melihat angka 80 mencapai 87% penduduk Indonesia dan saudara kami Kristen yang rata-rata 5-6%, itu tidak sebanding, sangat jauh sekali. Tetapi umat Kristen aman kok di negara ini, tentram kok. Bahkan umat Kristen itu lebih senang hidup bertetangga dengan umat Islam daripada mereka hidup bertetangga dengan sesamanya Kristen. Banyak kok pengakuan-pengakuan seperti itu. Di tengah-tengah umat Islam kami aman. Kalau di tengah-tengah, bukti mohon maaf nih, maaf sekali lagi, maaf sekali, demi Allah yang telah menciptakan saya
baru-baru ini ngechat salah satu warga di kompleks ini, saya chat karena ditulis di rumahnya dikontrakkan. Saya chat menggunakan foto profil orang timur. Saya chat dia, semangat pagi, semangat siang ibu, saya lewat depan rumah, saya lihat ada tertulis mau dikontrakkan. Mohon maaf, saya mau tanya berapa dikontrakkan per tahun. Wallahi, nggak selamat saya dunia akhirat. Apa jawabannya? Maaf pak, rumah saya gak batal untuk dikontrakkan. Tidak berselang beberapa menit kemudian saya pakai nomor lain dengan menggunakan pakai baju koko, pakai baju Islam. Saya chat ibu tadi dengan nomor yang sama. Apa katanya? Oh iya pak, ini dikontrakkan 40 juta per tahun. Ini Kristen loh. Artinya apa itu? Dia sendiri takut kalau sesama agamanya yang ngontrak di rumahnya. Wallahi demi Allah, saya boleh buktikan dengan chat-chat saya. Tapi giliran umat Islam yang tanyakan berapa dikontrakan, langsung tanpa ada alasan apapun, langsung disebut 40 juta pak, setahun masih bisa nego. Lah, 1 menit yang lalu karena saya profil orang timur, enggak pak, enggak dikontrakkan, batal, enggak jadi, anak-anak enggak jadi kontrakan. Di situ saya berpikir, mereka sesama mereka aja takut. Ya mungkin mohon maaf, mungkin ketakutannya itu kalau sesama saya yang ada di situ pelihara anjing, ribut, menggonggong, mengganggu tetangga, mungkin. Wallahu alam, saya positive thinking aja. Tapi dengan adanya keadaan seperti itu, saya berpikir, sesama mereka aja takut. Giliran umat Islam yang mau ngontrak cepat kali. Kenapa bisa demikian? Karena pasti merasa kalau umat Islam yang ngontrak pasti damai rumah saya. Di sana orang hanya baca kitab suci, di sana orang sholat, di sana nggak ada minuman keras, di sana tidak ada persinahan, tidak ada LGBT di situ. Udah pasti kalau umat Islam yang ngontrak di rumah saya. Tapi kalau yang ini pasti minuman keras, setiap mau ini minuman keras, setiap mau ini minuman keras. Itulah mungkin yang menjadi alasan kenapa orang ini nggak mau kalau orang yang sesama agamanya yang ngontrak. Itu contoh kecil bang, itu contoh kecil. Silakan. Oke bang, saya agak dari apa yang sedikit saya apa yang seperti abang Jumang tadi mengatakan bahwa orang Kristen tinggal di artinya orang Islam itu mengayomi minoritas. Oke. Pertanyaan saya, apa yang seperti Abang Juma mengatakan Islam mengayomi Kristen, tetapi bukti dan fakta di lapangan tidak seperti begitu, Bang. Bukan mengayomi, tapi memusuhi. Saya contoh salah satu. Ketika orang beribadah diusir, apakah itu mengayomi? Ketika orang mau bikin rumah ibadah dilarang, apakah itu namanya mengayomi? Itu bukan mengayomi, tetapi memusuhi, Bang. Ketika Abang Juma mengatakan kami umat Islam mengayomi minoritas, itu hanya di mulut. Tetapi fakta 0,0%. Saya berani katakan itu, Bang. Jadi kalau kita berbicara soal mengayomi, itu sudah basi menurut saya. Dan kita semua sudah tahu kok bagaimana kelakuannya si pengikutnya Bang Juma. Kita sudah tahu. Jadi kita tidak usah berbicara ya berlebih-lebihan lah. Anda yang berlebihan barusan. Tapi faktanya. Oke, tolong tunjukkan kepada saya di mana ada kejadian seperti yang Anda terangkan. Izin sudah lengkap, sudah memenuhi syarat, lalu kemudian dilarang. Di mana itu terjadi? Oke. Kan saya juga sering keluar berita.
pelarangan Idul Fitri terjadi di Tolikara. Hari raya umat Islam dilarang diadakan. Bahkan perempuan berhijab tidak boleh. Dan pembakaran masjid terjadi di Tolikara tahun 2016. Teman saya lagi tugas TNI di sana pada saat itu. Ada kami keluar-keluar. Sekarang mohon maaf nih, di wilayah Indonesia terjadi aparat kita yang beragama dari sini, dari orang Sulawesi, orang Jawa, Kalimantan, tugas di sana dibunuh sama mereka dengan mengatakan kami adalah Laskar Kristus. Dibunuh mereka. Setiap kali saya angkat PT itu selalu di take down sama TikTok. Dibunuh kok sama mereka, dibombardir sama mereka, yang mereka mengatakan anak-anak Tuhan. Gak ada itu, Bang. Di Indonesia ketika ada sedikit kacau, dalam arti kata orang Kristen tidak terima gerejanya diperlakukan sesuatu yang tidak mengenakan, ya kan, harus diteliti dulu bagaimana izinnya, berapa jumlah penduduk di sana. Di tempat saya ini, di tempat saya duduk sekarang ini, di tengah-tengah penduduk 100% umat Islam boleh dibilang, karena yang Kristen itu cuma pendatang. Berdiri gereja jaraknya kurang lebih 100 meter. Itu berdiri gereja, 5 gereja. Nggak ada kok yang melarang. Saya pernah ke sana. Begitu saya ke sana, saya laporan sama RT RW di sana. Kita datang bersama dengan tim Arimatea, mempertanyakan kok bisa ada gereja di sini berdiri penduduk Kristen. Nggak ada. Cuman berapa orang, tapi kok gerejanya semua sekte ada di sini. Di mana jemaat-jemaatnya? Besok tiba-tiba saja dari aparat kepolisian turun tangan, seakan-akan di situ terjadi ada apa gitu. Karena mereka langsung melapor, Pak, kami kemarin kedatangan entah orang dari mana mau tanya-tanyakan gereja. Langsung merasa tersakiti, laporan, langsung lapor ke Polsek. Saya ditelepon sama orang di sana, Bang Zuma, kenapa? Ini ada dari Polsek nih. Berdasarkan laporan katanya ada orang-orang datang gini. Loh, orang cuma datang tengok, kok ada gereja di sini nggak ada penduduk. Gereja ada berapa? Ada 5 berdiri. Di sana ada panti asuhan, di sana ada sekolah. Dari mana penduduknya? Kok di tengah hutan ada gereja banyak kali? Kita datang ke sana, tiba-tiba ada yang merasa tersakiti hanya gara-gara didatangin. Ya kan nggak salah kalau di tengah-tengah pemukiman umat Islam. Kami heran, kok Anda bisa gereja berdiri banyak begini? Gak ada kok yang larang. Cuman kita datang mempertanyakan. Langsung dilapor di Polsek. Aku langsung ditelepon sampai imam. Dinda, ini ada dari ini, pertanyakan kenapa datang kemarin. Ya wajar toh kita datang tanya-tanya. Ada apa gereja berdiri di sini banyak kali sementara penduduk Kristennya nggak ada. Ternyata mereka sistemnya memang begitu, Pak. Mereka bikin kandang dulu. Terlepas ada dombanya atau tidak ada, kandang dulu, nanti baru cari domba untuk masuk ke dalam kandang. Ternyata itu sistemnya kalian. Mencari pemukiman-pemukiman umat Islam di pinggir-pinggiran pemukiman itu, beli tanah bikin gereja. Belum ada nih, belum ada penduduk yang datang ke situ beribadah hari Sabtu Minggu doang ramai. Dari kota-kota masuk ke sana ibadah. Tapi setelah ibadah kembali lagi ke kota masing-masing. Tinggal lagi gerejanya, cuman penjaganya. Ternyata sengaja. Nanti tuh dia memurtadkan orang pelan-pelan. Akhirnya kandang dombanya penuh. Begitu, Pak. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa kami ibadah dilarang? Periksa dulu izinnya ada enggak. Nah itu. Tetapi satu hal yang perlu saudara pahami adalah, jarak rumah saya ada 15 meter rumah orang Kristen. Kalau mereka kebaktian di teras, Pak, masuk di kuping kita itu, nyanyiannya itu bikin sakit hati umat Islam. Kenapa bikin sakit hati umat Islam? Karena dia mengatakan salah satu liriknya itu adalah, begitu besar kasih-Mu ya Allah, sampai Kau rela turun ke bumi jadi manusia mulia. Engkaulah Allahku yang agung, Engkaulah Allah Bapa yang setia, Engkaulah Allah yang turun menjadi penjama-penjama kami anak-anak-Mu. Coba,
Allah Pak dibilang. Itu Allah itu Tuhannya siapa? Coba. Sedangkan pijakan dasar secara original teks Bible itu tidak ada hak mutlak yang mereka punya untuk mereka terjemahkan Theos menjadi Allah. Sebab Theos itu artinya dewa. Kalaupun ingin dipaksakan Theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kudu wajib hukumnya larinya ke Tuhan Pak, atau sembahan, bukan ke Tuhannya umat Islam. Tapi orang Kristen tidak menyadari kalau umat Islam telah tersakiti dengan perilaku mereka secara frontal, masif, terencana, terstruktur, yaitu mengambil nama Tuhannya umat Islam, memasukkan ke dalam Bible dengan menggantikan nama Tuhan menjadi gelar Tuhan. Itulah Kristen. Paling bisa pelaku merasa korban. Itulah Kristen. Coba Anda lihat. Bumi, langit belum berisi, berbentuk kosong. Roh Allah melayang-layang. Apakah ini bukan penghinaan? Penghinaan Pak. Karena Tuhan kami bukan roh, Tuhan kami bukan makhluk. Masa Tuhan kami punya roh melayang-layang? Penghinaan yang begitu dahsyat yang kalian tidak sadari. Umat Islam begitu sabar. Tapi kalau giliran Anda menggantikan roh Theos atau roh Tuhan melayang-layang, kan tidak ada yang tersakiti. Karena Tuhan ya kalian juga mengaku menyembah Tuhan. Tapi giliran Allah rohnya melayang-layang, itu sangat menyakiti kami umat Islam yang mayoritas penduduknya di Indonesia ini. Tapi adakah kami frontal? Tidak ada. Begitu kasihnya kami kepada kalian sampai kami menunggu kalian sadar untuk menanggalkan semua istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible kalian itu. Makanya ketika kalian bernyanyi, Tuhan Allah begitu besar kasih-Mu, turun ke bumi, mati di atas salib. Tuhannya umat Islam turun ke bumi, mati di atas salib. Apa enggak nyakiti kali hati kami itu Bang? Tapi kalian merasa enggak berdosa, kalian merasa tidak apa-apa, padahal SK2 menteri kalian sudah langgar. Kenapa anda kembali kepada kodrat Kristen itu sendiri? Tuhan Theos, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh Kudus. Kenapa enggak ke situ lagi? Roh Kudus Islam lagi tuh yang punya. Kenapa enggak Pneuma Hagios, Roh Suci atau Hantu Suci? Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa harus mengambil Al-Quran? Coba, sedangkan Kristen di luar sana nggak tahu Roh Kudus itu apa. Di luar Indonesia, orang Kristen tidak kenal Roh Kudus. Hanya orang Kristen Indonesia yang menggunakan kata Roh Kudus, mengambil dari Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus. Di Bible Pak, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa apapun di luar Indonesia, itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya, nggak ada. Cuman di Indonesia doang. Jadi Kristen ini pelaku yang merasa korban. Itulah Kristen, paling pintar dia, paling pintar. Merasa, oh kami ini korban, pret. Coba periksa Biblemu. Kau teriak-teriak dari tadi manggil siapa? Tuhannya umat Islam, kau bilang turun ke bumi melayang-layang, apalah segala macam. Kau nggak sadar itu? Mau nggak aku katakan juga Yesus dengan sesuai dengan tidak sesuai dengan imanmu? Pasti kau marah juga kan? Nah kami sejak Indonesia merdeka, kalian selalu kebaktian menyanyikan lagu-lagu tentang Tuhan kalian. Tapi yang kalian bawa Tuhan kami. Oh bukan Bang Zuma, kami kan Allah. Kalau Islam kan Allah. Paling bisa Allah katanya. Dipelintir lagi tuh. Jadi dia yang mengambil Tuhan kita, dijelaskan kemudian dengan dengan cara yang salah. Lalu kemudian di Tuhan kita disebutkan dengan sebutan Allah. Padahal kata ALLAH itu kaidahnya harus kembali kepada sumber, yaitu alif lam lam ha. Sama seperti orang barat, one. Kita baca wan. Kenapa orang Indonesia tidak menggunakan one juga? One. Kenapa harus ikut wan? Karena harus mengikuti kaidah sumber bahasa. Tapi giliran kata Allah yang adalah sumbernya Al-Quran, disebut Allah. Allah, Allah Bapa, Allah Anak. Kenapa bisa demikian? Ya itulah Kristen. Seperti karakter Belanda. Mengklaim merampas. Orang Kristen Bibelnya mengklaim merampas. Merampas apa? Merampas nama Tuhannya umat Islam, menyimpannya di Bible. Ini kalau masuk ke Bali, Tuhannya orang Bali juga diambil tuh. Begitu dia karakternya tuh. Jadi itu Anda harus sadari.
Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu sudah merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalamnya. Untuk apa? Untuk menjalankan misi sesuai dengan amanat Paulus. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23. Jadi seperti semuanya. Kamu ketemu dengan cicak, jadi cicak. Ketemu buaya, jadi buaya. Ketemu babi, jadi babi. Itulah konsep yang diajarkan oleh Paulus. Filipi 1:18 terkait dengan Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, berpura-pura, niat palsu atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi agama kalian itu memang diajarkan seperti itu. Di mana mayoritas beragama A, Kristen datang dengan mewarnai diri mereka dengan warna A. Di mana mayoritas di sana budayanya adalah beragama B, Kristen datang dengan berpura-pura mewarnai diri dengan beragama B. Itulah Kristen, pelaku yang selalu merasa korban. Begitu, Pak. Oke, Bang. Oke, masih mau lanjut atau masuk ke tema? Nanti abang masih makin tersakiti nanti. Sahabat ini barakallahu fiik. Kita lanjut dulu, Bang. Kita lanjut. Oke. Oke, yang Bukan pertama. Oke. Abang Juma kembali mungkin masalah Tolikara, kejadian itu. Tetapi sebelum kejadian Tolikara, tapi sebelumnya sudah ada kejadian, Bang. Yang bikin ricu duluan, bikin onar duluan siapa? Kan Islam, Bang. Di mana Yang itu? kedua, tunggu dulu. Yang kedua, ketika Abang Juma mengatakan bahwa orang Kristen memakai nama Allah, yaitu Allahnya orang Islam, baru saya kenal ini, Bang. Baru saya tahu ini bahwa kata Allah asalnya dari Abang Juma. Abang Juma yakin apa yang dia ucapkan Abang Juma itu, Bang? Saya mau tanyakan, kitab Kristen duluan apa Al-Quran yang duluan, Bang? Yang mana duluan pakai? Abang Juma yang pakai duluan atau saya yang duluan pakai kata Allah itu? Setahu saya Abang Juma yang pakai bukan Allah, tapi Allah. Itu Abang Juma pahami itu. Oke. Oke, lalu kata Allah itu diambil dari mana? Yang dipakai oleh orang Kristen itu dari mana kata Allah ini? Ayo, Bang. Mati akal kan langsung? Mati akal abang, mati akal langsung. Mati akal abang langsung kan? Cacat langsung. Hancur kan? Dari mana Kristen menggunakan kata Allah? Kalau di dalam kitab saudara, Anda mengatakan kitab Anda lebih dulu, saya kasih referensi. Di dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah. Tapi artinya apa? Pohon besar. Apakah Anda penyembah pohon? Ada memang dalam bahasa Ibrani alif lamet he, tapi bukan alif, tapi ain bukan alif, tapi ain, sorry, ain, huruf ain lamet he dibaca Allah. Itu ada Yosua 24 nomor 26, tapi artinya adalah pohon besar. Ada lagi di dalam Mazmur 10 nomor 7. Di situ juga ada kata Allah, ain lamet. Tapi artinya apa? Sumpah serapah. Ada lagi dalam bahasa Yunani di Matius 10 nomor 34, Allah. Tapi artinya tetapi atau melainkan. Yang mana yang Anda gunakan maksudnya sebagai sumber? Allah sebagai pohon besar, Allah sebagai sumpah serapah, atau Allah yang artinya melainkan dalam bahasa Yunani? Ada sumber lain selain Al-Quran? Ada. Hanya di Indonesia yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, karena meniru Tuhannya umat Islam. Kalau Anda mengatakan lebih dulu kitab saya, memang lebih dulu kitab Anda, tapi Allah yang dimaksud di sana adalah sumpah serapah, pohon besar. Allah Bapa, pohon besar Bapa. Allah Anak, pohon besar Anak. Allah Roh Kudus, Allah Roh Suci, pohon besar suci. Atau Allah dalam arti kata sumpah serapah, Allah Bapa, sumpah serapah Bapa.
Betapa janggalnya. Jadi sumber satu-satunya Kristen Indonesia menggunakan kata Allah itu berasal dari Tuhannya umat Islam. Titik. Titik. Ada sumber lain selain Al-Quran. Kata Allah ini. Silakan. Oke. Artinya begini Bang Juma. Apa seperti Abang Juma paparkan tadi, Allah pohon besar apa? Ya, kalau memang itu yang ditujukan, kenapa Abang Juma tersinggung? Nah sekarang Anda jujur. Sekarang Anda jujur. Apakah betul sembahan Anda pohon besar? Kalau masalah itu saya kurang tahu, yang saya tahu ada Ya Allah. makanya jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong, Pak. Kecuali Anda mengatakan kami orang Kristen memang penyembah pohon. Saya tidak bermaksud Allahnya Islam yang mana, saya tidak tahu. Lalu Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ya Tuhan Allah, Allah saya. Ya. Saya Di mana ada Allah? Di Kristen nggak ada Allah. Di Kristen nggak ada. Ada Allah tapi pohon besar. Kalau memang itu Allah adalah pohon besar, kenapa Abang tersinggung? Berarti selama ini Anda menyembah pohon besar. Nah, Abang Juma yang bilang kan Allah pohon besar. Iya, Kenapa iya. Abang Juma tersinggung? Karena tidak mungkin orang Kristen menyembah pohon. Abang Juma bilang Allah. Iya. Terus kenapa Abang Juma tersinggung? Kalau Abang Juma mengatakan seperti itu Allah pohon besar, nggak usah. Kalau begitu Abang Juma nggak usah perlu singgung. Saya tidak tahu Allahnya Islam yang mana. Loh, Gitu Bang. sekarang saya tanya, Allahnya Anda siapa? Yang mana? Allah Anda yang mana? Pohon besar? Ya, kalau memang Allah yang pohon besar, kenapa? Tapi pertanyaan Enggak, saya tanya kepada saudara nih. Sembahan Anda pohon. kan pohon kan Jawab bukan dulu. Allah. Ah? Pohon kan bukan Allah. Nah, berarti Allah selain pohon apa? Kan Abang Juma kan tadi sudah bilang tadi. Iya, karena kalau Anda jadikan rujukan kata Allah di dalam agama Anda itu pohon besar, atau memang Anda penyembah pohon? Oke. Tapi ini yang saya heran Bang. Ketika saya menyebut nama Allah, Abang Juma mengatakan Allah itu Allah Islam. Saya agak sedikit. Loh. Ya sudah kalau begitu, tolong Anda tunjukkan kepada saya sumber selain Al-Quran, penamaan sembahan Kristen dengan sebutan Allah itu apa sumbernya selain Al-Quran? Silakan. Kalau masalah itu saya kurang terlalu. Saya kurang ahli. Itu makanya jangan saudara merasa tidak melakukan sesuatu yang saudara sendiri sudah nikmati hasilnya. Itulah yang saya katakan bahwa Kristen ini pelaku tetapi merasa korban. Buktinya Anda di sini sedang membuktikan ribuan mata memandang, ternyata Anda tidak tahu dasar pijakan Kristen menyebut kata Allah itu Anda sendiri nggak tahu. Sekarang saya terangkan bahwa Allah yang Anda gunakan di dalam Bible itu adalah Tuhannya umat Islam. Nama Tuhannya umat Islam. Jangan Anda mengatakan dari mana Anda tahu. Ya dari ketidaktahuan Anda. Yang ternyata menggunakan kata Allah tidak tahu dasar pijakannya apa. Maka saya ajarkan, kalau Anda melepas diri dari penyebutan nama Tuhan dalam Islam yang ada di Al-Quran, berarti Anda mau tidak mau harus mengakui bahwa kalian adalah penyembah Tuhan pohon besar. Nah, mana yang Anda pilih? Tuhan yang disembah oleh umat Islam, pencipta langit dan bumi, atau Anda menyembah pohon besar? Mana yang Anda pilih? Kami memilih Tuhan pencipta langit dan bumi. Berarti sudah terbukti Anda mencatut nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible. Lantas kalian panggil dengan sebutan yang lain, dengan cara yang lain untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami. Dengan kata lain, Kristen ini seperti karakter Belanda, mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama, menyembah Tuhannya umat Yahudi.
Perjanjian lamanya menggunakan Tuhannya Yahudi, perjanjian barunya menggunakan Tuhannya umat Islam. Jadi Kristen sendiri Tuhannya yang mana? Dua kitab dengan dua Tuhan yang berbeda. Perjanjian lama Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Perjanjian baru Tuhannya umat Islam, bukan Tuhannya Kristen. Jadi Kristen ini Tuhannya yang mana Tuhannya? Elohim Tuhannya Yahudi, Allah Tuhannya umat Islam. Kristen yang nyata-nyata menyembah dewa Roma, kenapa tidak menyembah Tuhannya Roma? Kenapa harus menyembunyikan identitas Tuhannya dengan mengambil istilah-istilah Tuhannya agama lain? Coba Anda baca di KPR, di kitab Anda tuh, KPR 17 nomor 23. Kalian itu penyembah Theos, penyembah dewa Athena. Orang Kristen itu penyembah dewa Athena, bukan penyembah Tuhannya Yahudi, apalagi Tuhan umat Islam. Berdasarkan KPR 17 nomor 23, orang Kristen itu penyembah agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang disembah oleh orang-orang Athena dalam nama Kristus. Itu dalil. Makanya kalian itu tidak ada penetapan Tuhan kita ini, nggak ada. Kemana-mana kalian pergi ikut Tuhannya orang. Ikut Tuhannya orang. Karena kenapa? Perjanjian lama, kitabnya agama Yahudi diambil. Perjanjian baru, catatan-catatan orang yang tidak dikenal diambil, dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Jadi betul-betul tidak ada kemudian upaya jati diri. Islam kitabnya Al-Quran, orang Yahudi kitabnya Taurat, orang Kristen ngambil kitabnya orang Yahudi, terjemahannya tanpa malu-malu. Itulah kalian. Terus perjanjian lama, perjanjian barunya bukan firman Tuhan, hanya catatan orang yang bernama Lukas. Penyelidikan Lukas, penyelidikan Matius, penyelidikan Markus, penyelidikan Yohanes, surah-surah Paulus. Itulah yang digabung menjadi satu, menjadi kitab. Padahal bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus. Makanya kemana-mana pergi mewarnai dirinya dengan penduduk yang mayoritas. Dan itu memang kata Paulus, kalian harus meneladani aku. Apa itu? Menjadi seperti apapun di mana kau pergi. 1 Korintus 9 nomor 21, 22, 23 dan seterusnya. Itulah hebatnya Kristen. Jadi jangan mempertahankan sesuatu yang sudah nyata kesalahannya, Bang. Nanti ditertawakan orang. Silakan. Nah, artinya oke, saya mau tanya dulu, Bang. Allahnya Islam itu yang mana itu Allahnya Islam itu, Bang? Jangan tanyakan kami. Kami punya Tuhan bernama Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Qulu amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Tuhan kami bernama Allah yang disembah oleh para nabi. Lah Tuhan Anda bernama siapa? Siapa nama Tuhan Anda? Tunggu dulu, Bang, saya nggak bisa. Tunggu, jawab dulu sebagaimana saya menjawab. Anda jawab, nama Tuhan Anda siapa? Enggak, saya akan jawab. Tapi saya mau tanya dulu. Sekarang saya butuh jawaban. Nama Tuhan Anda siapa? Saya jawab dulu. Saya mau tanya balik ke Abang Juma. Tadi Abang Juma bilang bernamakan Allah. Oke. Iya, itu kitab suci saya mengatakan itu. Iya. Saya tahu di dalam agamanya Abang Juma tidak ada Tuhan selain Allah. Iya memang. Hanya Allah memang. Betul, kok pintar tapi kok aneh. Tuhan saya bernama Allah. Titik. Sekarang Tuhan Anda bernama siapa? Ya, Tuhan saya bernama Allah. Allah Yesus. Di mana dalilnya? Allah Yesus itu di mana dalilnya? Hah? Inilah agama titipan penjajah ya kayak gini. Di mana dalilnya Allah Yesus itu, di mana dalilnya? Hah? Masa Yesus pohon besar? Masa Yesus sumpah serapah? Ada-ada aja begini. Ternyata Tuhan Anda namanya Yesus. Orang Yahudi tidak ada Tuhannya bernama Yesus, nggak ada. Nggak ada Tuhan bernama Yesus itu. Begitu saya selidiki kitab Anda, ternyata Yesus pun bertuhan. Yohanes 4 nomor 22. Yesus bertuhan kepada Tuhannya Musa. Kok Anda Tuhan kan anak orang?
masuk ke Indonesia menuhankan bawa nama-nama Tuhan yang umat Islam. Pantesan aja. Rupanya orang Yahudi yang Anda tuhankan. Salah itu, Pak. Yesus itu manusia yang sibuk bertuhan. Coba Anda baca tuh di dalam kitab Saudara tuh, Yohanes 4:22 tuh. Aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah kok dianggap Tuhan. Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Lukas 20, KPR 21 nomor 30. Yesus itu hamba Tuhan. Mak, pantasan aja kacau balau agama Anda. Ternyata memang dudukannya lemah. Seibarat Anda membangun rumah di atas pasir. Gak kuat fondasi agama Anda itu. Makanya bingung. Masuk ke Bali, Tuhannya Bali diambil. Masuk ke India, Tuhannya India diambil. Masuk ke Indonesia, Tuhan yang ada di mayoritas penduduk Indonesia diambil. Aneh kan memang agama. Selalu merampas. Itulah karakter serigala yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi dia adalah serigala yang buas. Serigala adalah keturunan Benyamin, pada pagi hari merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasan. Benyamin itu keturunannya sudah dinubuatkan, Pak. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin lakunya seperti serigala, pada pagi hari merampok, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampokan. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, berarti dia keturunan serigala. Kristen datang dari Paulus. Berarti Kristen ini ketika membawa kitabnya Yahudi itu adalah hasil rampasan. Paulus merampas Taurat lalu membagi-bagikan keluar Yahudi. Di dalam suratnya Galatia 1:15, aku Rasul Paulus diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Yang utus siapa kamu ini? Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Sejak kapan Yesus mengutus Paulus ini? Kok sibuk sendiri Paulus ini? Nah, dari rampasan keturunan Benyamin ini sebagai serigala lah, sehingga orang Kristen hari ini pandai-pandaian berbicara Torah, padahal Torah tak ada hubungannya dengan Kristen. Kitab Torah atau terjemahan kitab Torah itu hanya hasil rampasan Paulus untuk kalian non-Yahudi. Catat itu. Catat itu, Bang. Itu sudah karakter dari sejak kalian punya agama, pondasinya didirikan oleh Paulus di Antioquia. Kejadian KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di sono, di Antioquia, lalu kemudian mereka disebut Kristen. Memang agama Anda dari dulu begitu. Klaim. Ayo, sekarang kita buktikan. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Hasil rampasan atau memang kitabnya Yahudi itu untuk Kristen? Hasil rampasan, Pak. Itu sudah dinubuatkan oleh Yakub terhadap cucunya Paulus. Kejadian 49 itu kalau Anda baca dari data 1 sampai data 30, Yakub sebelum meninggal memanggil anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya mendengarkan apa yang dititahkan oleh Yakub. Mulai dari anak pertama sampai anak kedua, ketiga, sampai ke anak ke-12, yaitu Benyamin. Dipanggil Benyamin, dia duduk di sini. Iya opa, ada apa opa? You punya keturunan nanti lakunya seperti serigala. Pagi hari dia merampok, pagi hari, sore hari dia membagi-bagikan hasil rampokan. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, dari suku Benyamin. Lalu kemudian dikatakan dirinya adalah orang Farisi. Yesus dalam khotbahnya selalu mengatakan, waspadalah terhadap orang-orang Farisi, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Dalam arti kata, waspadalah terhadap Paulus. Waspadalah kepada domba-domba yang nyamar, serigala yang nyamar seperti domba. Dalam arti kata, waspadalah kepada Paulus yang nyamar menjadi muridku. Jelas kok itu. Makanya murid-murid Yesus sampai hari ini keturunannya tidak menjadi Kristen. Tetap aja Yahudi dia, Yudaisme. Kenapa? Karena murid-murid dan keturunannya percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada serigala.
Makanya mereka nggak jadi Kristen, menjadi Yahudi sampai detik ini. Yerusalem, dalam hal ini Palestina, orang-orang keturunan Yakub di sana masih beragama Yudaisme, bukan agama Paulus. Agama Paulus hanya dianut di luar Israel, di luar Yerusalem. Makanya Kristen itu tidak bisa bertumbuh di tanah tempat kelahiran para nabi-nabi. Karena ajaran Kristen itu beda dari agama Samawi. Tapi ngaku-ngaku agama Samawi. Nah, itulah yang disebut nyamar. Nyamar. Itulah dia. Di Indonesia nyamar lagi. Menyamar apa? Penyembah Allah. Nyamar lagi tuh. Allah Tuhan kami. Nyamar. Padahal Tuhan mereka itu adalah God. God itu dari kata theos dalam bahasa Yunani. Masuk ke Indonesia nyamar menjadi penyembah Allah dengan identitas Allah. Itulah agama kalian. Coba apa dasar Anda menyebut Tuhan Anda dengan sebutan Allah? Gak ada jawaban. Gak ada jawaban. Siapa nama Tuhan Anda? Allah Yesus. Alamak. Tuhannya umat Islam diambil, Tuhannya orang Roma diambil, digabung menjadi satu. Itulah serigala. Itulah serigala. Identitas nggak jelas. Tuhannya umat Islam diambil, Tuhannya Roma diambil juga. Begitu saudaraku. Jadi mental dari nenek moyang sudah begitu memang. Mau kayak mana? Begitulah mungkin yang diajarkan oleh menir-menir saat itu, Bang. Silakan. Oke Bang, kita sudah panjang lebar. Apa yang seperti Abang Juma tadi begini, artinya tentang saya sudah paham semua apa yang seperti Abang bahas tadi. Tetapi saya mau artinya saya mau sampaikan di sini Bang. Apapun yang tadi Abang Juma sampaikan tadi, tapi bagi saya tidak merasa tergoyah iman saya Bang. Itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Abang Juma malam ini, menurut saya, walaupun saya ini tidak artinya ilmunya kurang, tapi saya paham tujuannya kemana. Ketika Abang Juma mengatakan agama saya ini adalah agama yang tiru-tiruan atau agama apa, tetapi Abang Juma ketahui, agama jumlah artinya penganut agama terbesar di Indonesia di dunia itu bukan Islam, Kristen. Seperti yang Juma sudah jelaskan tadi. Kalau memang Kristen itu bukan sesuatu agama yang tidak diakui oleh dunia, dia tidak akan berjumlah miliaran orang Bang. Justru yang minoritas di dunia adalah Islam Bang. Itu Abang Juma paham itu. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan sama Abang Juma, ketika Abang Juma apa yang dikatakan tadi, kalau Kristen itu agama tiru-tiruan atau agama apalah, kalau bagi saya itu Abang Juma salah itu. Memang menurut Abang Juma agama Abang yang paling benar, tetapi menurut saya agama saya yang paling benar. Karena agama saya yang tertua. Karena agama Abang dari 5 agama Abang yang paling kecil, yang paling ibarat adik lah. Jadi wajar ketika adik yang memberontak-berontak, wajar itu. Jadi kami yang kakak-kakak ini agama yang tertua, kami diam saja. Itu wajar itu. Itu masih ingusan itu. Itu Islam itu masih ingusan, artinya anak bungsu. Jadi wajar dia yang memberontak itu. Oke Bang, saya kira sampai sini dulu. Oke Bang, selamat malam. Salam sehat selalu. Iya. Saya memberikan analogi sederhana. Ada kakak tertua lahir di zaman jahiliyah. Belum ada HP, belum ada internet. Pakai sendal pun masih menggunakan kulit durian. Menggunakan baju dari daun-daunan, makannya pun dari dimasak pakai kayu bakar dan seterusnya. Adiknya lahir di zaman modern, kemana-mana pakai mobil.
kemana-mana menggunakan HP, pakaian yang bagus, makanannya juga serba eksklusif, makanannya makanan yang enak-enak. Si kakak marah karena lahir di zaman jahiliyah. Si kakak karena merasa lebih tua, segala milik kepunyaan adik dirampas. Aku kan lebih tua, aku kan lebih senior, lu masih ingusan, segala milik lu gue ambil dah. Kan itu karakter. Memang betul. Karena di dalam kitab saudara mengatakan sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia sudah datang, yaitu iblis. Sekarang itu ya di abad pertama, Cak Kangkung. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya memang harus datang di abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya itu memang datang di abad pertama. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya memang harus banyak orang yang disesatkan. Jadi jangan bangga dengan banyak orang. Yesus, aku iblis. Segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan. Segala kerajaan dan kekuatan dunia akan aku berikan. Jika kau menyembah aku iblis berkuasa memberikan segala kuasa dunia kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi kalau Anda merasa penguasa dunia, Anda merasa lebih hebat terkait dunia, maaf, berarti Anda pewaris dari iblis kuasa dunia itu. Karena Yesus memang mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Jadi kalau Anda merasa kami ingusan, kalian penguasa dunia, silakan aja. Tapi karakter Anda sama seperti penjajah merampas milik adik bungsu. Begitu sudah. Saya yakin abang tadi itu 3 bulan tidak buang air besar. Gara-gara naik ke sini. Percaya deh. Burungnya pun 4 bulan baru bisa tegang lagi. Udah aku bilang masuk ke tema, dia tetap aja ingin bahas ini. Udah kau kena kau kan. Dah Bang Suma, udah ya Bang. Aku bilang dari tadi jangan kau lanjut bahasan itu, malu kau nanti. Tetap aja kau mau, kena kau. Coba moderator kalau masih monitor yang dinaikkan yang ini, yang sedikit berkualitas dan punya ilmu untuk nyangga materi saya. Coba ada nggak pendeta-pendeta gitu, pastor-pastor gitu ya, yang bisa naik ke sini bahas tema ini? Menir selanjutnya. Ada-ada aja. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Selamat malam, Bang Suma. Malam juga, Saudara Rames. Bang Suma Silakan buka punya kamera. berani juga ya. Saya berharap Bang Suma nyaman ya kali ini ya. Oke, siap, saya buka kamera.
Sudah Bang Suma? Udah. Kita bisa berdiskusi Bang Suma? Memang tujuannya untuk berdiskusi. Oke. Silakan. Ya. Ya, jadi tadi saya di bawah saya mendengarkan Bang Suma bahwa Allah itu Tuhannya Bang Suma. Iya. Ya kan? Anda mau klaim juga. Sehingga Anda mengatakan, nah ini kan saya masih kutip omongan Anda. Terus Anda mengatakan bahwa kami nyolong. Oh iya pasti, nggak diragukan itu. Nah, oke Bang Suma. Kita mulai dari kata Allah. Di dalam Kristen kan bilang Allah. Nah, Iya, silakan. Allah itu, Silakan. kami tidak menyebut Tunggu, Allah. Bang. Tunggu. Tolong tunjukkan. Ini saya baru jawab. Iya. Jangan langsung, jangan menjelaskan dulu. Dengarkan dulu saya, karena saya yang punya nama Allah itu kan saya. Tolong tunjukkan pada saya referensi penggunaan nama Allah di dalam kitab saudara itu, sumbernya. Silakan. Oh, tidak ada. Tidak Ya, ada nggak nama Allah ada. dalam kitab saya. Tidak ada nama Nah, Allah. terus dari mana ada huruf itu di dalam? Latin A, L, L, A, H itu dari mana? Ya, itu tulisan Latin. Setahu saya, Bang Suma kan tulisan Arab kan? Apakah tulisan Iya. Arab A, L, L, H? Aha. Itu, Bung, jangan memperbodoh diri. Aku bilang Saya jangan pegang bahas itu Al-Quran, kalau saudara. memang masih Apakah kalau tulisannya masih bodoh, A, L, L, H? kalau masih bodoh, jangan bahas itu. Loh kan saya tanya. Allah saya itu makanya saya tanya. Latinnya, dengar. Allah Latinnya A L L A H. Ya, Seperti tulisannya one, Anda Latin atau one tulisannya itu apa? one Latinnya one. Tulisannya Jangan Anda bahas, apa? Bung, Latin atau apa? Bung, jangan bahas ke situ. Bahas sumber agama Anda mengambil kata Allah itu dari mana? Itu Di Alkitab saya itu tulisan Latin atau tulisan Arab? ya, yang tulisan Latin ini Anda ambil dari mana? Itu bahas. Silakan, saya mau dengar. Tulisan itu kan, tulisan Latin itu kan sudah pasti tulisan bahasa Indonesia. Saya bacanya Allah. Iya, ambil dari mana Latin A L L A H itu, Paman? Ambil dari mana? Emangnya saya yang terjemahkan? Kok nangis? Kalau kapasitas keilmuan tidak ada, jangan bahas itu, masuk ke tema. Saya kan tanya Anda, kan tadi Anda bahas. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Anda harus memberikan bukti dulu bahwa A L L A H dalam Bible itu sumbernya ini. Baru Anda bisa berbicara tentang tema ini. Kalau masih hanya berdasarkan itu kan bahasa Latin dan Allah itu kan bahasa Arab. Oke. Itu sama halnya Anda sedang mempertontonkan karakter penjajah. Ya. Sekarang saya Anda tidak, terangkan kepada saya sumber penamaan A L L A H di Bible itu dari mana sumbernya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Yang menerjemahkan Alkitab itu adalah LAI, ya kan? Bukan saya yang menerjemahkan. Nah, Sumber. tentang sumber, loh, saya lagi jawab, saya masih jawab. Tadi Anda nyaman sekali. Kenapa sekarang sama saya Anda tidak nyaman? Karena Anda blow on. Biarkan saya selesai Mau bicara bahas dulu. tema ini atau mau Biarkan saya pamer selesai keblowonan dulu. Anda gitu loh. Sekarang, saudara, saya ingin tahu jika Allah Saya yang Allah ingin tahu, itu weh. adalah Saya yang Tuhan ingin Anda. tahu dari mana Kristen mengambil kata ALLA. Saya yang ingin tahu, bukan Anda, kampret. Saya yang ingin tahu. Saya kan sudah bernarasi tadi di awal. Anda naik ke sini. Saya kan udah bilang, satu-satunya sumber yang digunakan oleh Bible mengambil kata ALLAH itu cuman Quran. Anda bantah itu sekarang. Dengan cara apa Anda membantahnya? Dengan memberikan bahwa ALLAH Cuma Quran. sumber dari Al-Quran itu keliru. Sumber kami adalah dari sini. Tunjuk dasarnya. Cuma- Itu baru berilmu. Al-Quran itu berarti di abad ke-7.
Nah, bapaknya Rasul Allah itu namanya Abdullah, itu artinya Allah, udah turun kau monyet, turun kau di bawah monyet. lihat. Monyet. Lari ke Abdullah. Seakan-akan kitabnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Memang kopla ini pengikut penjaya memang ini. Gondrong burere pemakan kutu. Kupikir berisi, udah dikasih ketempatan dia ngomong. Udah kau rames goblok, jangan kau bikin jengkel saya. Saya berharap ada Kristen pintar yang naik malah binatang berwujud manusia. Kontrong burere pemakan kutu. Oh, mandi dulu pakai rinso. Otak cuman separuh, itu pun otak kecil. Ini nama orang tuanya Nabi Muhammad. Aku pula nama orang tuanya Nabi Muhammad. Juga Iya saudara. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Ateis saja. Iya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya gini ya, kalau saya gini, namanya agama sih, kalau kita ya semua yang ininya kan mau Kristen mau Islam apa kan itu keberadaban orang Timur Tengah, terlepas dari yakin atau percaya atau tidak ya. Jadi persoalan kehidupan manusia perlu kita lah beriman ya, tetapi kalau pada seperti itu dari tadi saya di bawah saya mendengar melihat bahwa kayak gitu kayaknya nggak elok. Kadang kita juga malas ya. Itu keberadaban orang Timur Tengah. Kristen Islam itu orang Timur Tengah. Kita anut karena nenek moyang kita menganut agamanya orang Timur Tengah ya, Kristen Kristen maupun Islam itu agama tersohor di dunia ya bang ya. Jadi sampai ada kata-kata gini atau gimana ya, aku ateis saja, enggak coba ini usul aja, dikasih pemahaman orang ya punya Allah atau gimana yang representatif, maksudnya bahwa disampaikan penalaran yang bagus mana-mana aja, mau Islam mau Kristen mau Buddha apa mana-mana aja, yang penting berakhlak, berbuat baik, ya beretika, gitu aja. Biarlah yang berdosa itu kita, tetapi kepada yang berilmu, kepada yang memiliki kepercayaan tinggi, silakan. Kalau selesai gitu aja bang, dipas-pasin aja. Cuman abang-abang yang beragama Islam, beragama Kristen, turunannya, ajarannya, budayanya yang dilakukan dari Timur Tengah, kita Asia, gitu. Aku ateis aku, ya, gitu. Kira-kira relevansinya seperti apa coba? Silakan. Aku maaf ya bang ya. Iya. Saya luruskan dulu, Kristen itu nggak berasal dari Timur Tengah. Kristen itu berasal dari Eropa. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen, apalagi nabi-nabi yang lain, gitu bang. Nah, terkait dengan Anda mengatakan agama turunan, itu ada benarnya. Tetapi akal itu memang juga adalah kondisi turunan berakal itu. Jadi sejatinya orang yang berakal itu kudu wajib punya pegangan dalam hidup. Apa pegangan itu? Ya keyakinan. Seperti Anda yakin ya Tuhan itu nggak ada. Anda bukan nggak ada. Ada tapi ateis. Ya, aku ateis saja.
Karena begini, Ateis kan tidak bertuhan kan ateis itu. orang berallah apa-apa itu kan adanya berantem perang aja sepanjang zaman. Ya karena antara kejahatan kebaikan itu memang seiring sejalan, Pak. Nah, itu yang salah karena seiring sejalan. Ya, Percaya nggak? mau kayak mana? Sekarang saya tanya sebagai ateis, apakah Anda percaya bahwa di bumi ini keadaan itu ada? Dua keadaan itu ada. Apakah Anda percaya sebagai ateis? Keadaan itu keadaan alam semesta. Ya itu dia makanya. Artinya Alam semesta. keseimbangan kejahatan yang menguasai itu harus ada kebenaran, kebaikan yang juga menjadi penyeimbangnya. Jadi Ya. tidak bisa Anda mengatakan bahwa di dunia ini kejahatan itu enggak. Kejahatan itu ada. Apa kejahatan itu? Ajakan untuk meninggalkan menyembah kepada pencipta, menuju menyembah kepada yang bukan pencipta. Itu kejahatan. Nah, tapi kalau perang sepanjang masa rusuh nggak pakai. Kejahatan itu harus ada yang melawannya, Pak. Iya, itu aksioma namanya. Keharusan. Ada Ya itu dia kebaikan, makanya. ada kejahatan, ada kebaikan. Nah itu Tetapi dia. bagaimana kemampuan untuk mengeliminir? Itu yang kamu nggak nyampe. Oh, kok nggak nyampe? Kok nggak nyampe? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Sekarang begini. Aku nggak nyampe. Apakah saudara bisa menghapuskan kejahatan di atas muka bumi dengan Anda ateis? Tetapi mengeliminir. Jangan telaten membuat kejahatan. Ya, siapa yang membuat kejahatan? Siapa yang membuat kejahatan sekarang? Ya manusia yang bertuan berapa kayak gitu. Zaman kamu akan perang, kamu akan berselisih. Percaya nggak? Oke. Pernah nggak orang ateis datang ke Nusantara ini menjajah? Oh enggak. Nggak pernah ya? Orang ateis itu nggak macam-macam. Kalau komunis gimana? Mengikuti Kalau aja. komunis gimana? Sama nggak dengan ateis kalau komunis itu? Nggak sama? Ateis bukan komunis. Oh, Ateis. iya. Anda salah. Oke. Ateis bukan komunis. Jadi dunia ini akan aman kalau orang semua jadi ateis, Pak ya? Tidak harus begitu. Itu pola salah. Ya, saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira abang ini yang hidup di bumi bedanya dengan kera yang tidak punya Tuhan dan tidak punya. Saya tanya salah. Itu merendahkan. Oh, enggak. Saya tinggal mendengarkan jawaban saudara. Bedanya Anda dengan kera apa? Enggak. Itu Saya begini. bertanya, bedanya Bang, bedanya. Kera itu damai, kera tidak bikin keributan di bumi, kera tidak bikin peperangan, kera tidak punya hukum-hukum syariat agama. Bedanya dengan Anda apa? Gini, itu ilustrasi yang seolah-olah benar tapi nyeleneh. Maksudnya, Iya, sekarang kalau Anda mengatakan itu nyeleneh, Anda tinggal jawab. Kera kalau memenuhi bumi tidak akan ada peperangan. Sama seperti kalau komunitas Anda yang memenuhi bumi juga nggak ada peperangan. Bukan begitu? Tetapi konsep di dalam berhubungan dengan Tuhan sama seperti kera. Saya tanya sama Anda, apa bedanya? sekarang abang bicara, setelah itu Apa bedanya? saya nggak boleh sanggah, nggak boleh. Oke, Sekarang sederhana saja, sederhana. Beda kera dengan Anda apa? Itu aja dulu. Kera nggak pakai jam tangan, Anda pakai jam tangan. Kera Anda pakai baju, Anda pakai baju. Itu aja bedanya kurasa, Bang. Nah, silakan Anda bicara. Kera dengan Anda kan sama-sama tidak punya agama. Silakan. jadi gini, ya. Agama itu apa? Saya tanya kamu, agama itu apa? Agama itu ikatan batin antara Tuhan dengan ciptaan. Enggak benar. Benar tapi Jawab pertanyaan saya, bedanya kera dengan Anda apa? Gimana?
Gimana? Yang saya tanya, bedanya monyet dengan Anda itu apa, Pak? Bedanya monyet dengan Anda itu apa? Kemudian saya jawab monyet sama Anda silakan. sama saya ya. Monyet, Anda sama saya. Kan? Sekarang saya jawab, diam. Ya. Silakan. Monyet itu tidak berakal budi. Perbedaan dasar. Anda sama saya berakal budi. Ya enggak? Ya enggak coba? Saya tanya Anda dengan monyet bedanya apa dalam hal ini, dalam hal agama? Saya kan jawab dulu. Saya bukan praktisi agama, saya bukan. Ya, monyet juga begitu, sama. Beda. Monyet itu nggak punya akal budi. Anda Seperti punya akal budi. kamu dan saya punya akal budi. Nah, berarti bedanya cuma di situ kan? Anda dengan monyet bedanya itu. Tapi sama-sama tidak beragama, kan gitu. Sama saya beda sama monyet. Oh, enggak, Ya. saya dengan monyet beda, tapi Anda mirip, sama-sama enggak beragama. Kamu kan pakai tutup. Kalau saya enggak. Yang monyet Sama kamu. monyet tidak pakai masker. Pernah lihat monyet pakai masker? Pernah lihat monyet pakai masker? Makanya lu monyet. Abangku, Monyet, ya kan? inilah yang saya katakan bahwa agama tidak bisa Anda salahkan. Sabar dulu, sabar. Bisa, nggak bisa, kan? Sengaja saya memancing emosi Anda dan ternyata Anda terbawa ke situ. Artinya bahwasanya kejahatan itu akan selalu ada mengiringi kehidupan anak keturunan Adam. Mau dia ateis, mau dia beragama, pasti dia akan berujung kepada perselisihan. Anda sudah mempraktikkan barusan. Seharusnya Anda sebagai pendengar, ketika saya tanya Anda sama seperti kera, Anda tidak terpancing. Tapi ternyata ateis tidak membantu Anda untuk lebih baik daripada kami yang beragama. Oke abang? Silakan Anda istirahat, silakan Anda istirahat. Maafkan saya yang mengambil perumpamaan hanya untuk sekedar melihat bagaimana pola Anda sebagai seorang ateis. Apakah lebih baik daripada orang-orang yang beragama? Ternyata dipancing sedikit saja, Anda tidak lebih dari kami yang beragama. Maaf, saya seorang psikolog. Anda kena di situ. Kupikir tadi Anda akan memperlihatkan betapa indahnya menjadi seorang ateis. Ternyata Anda dengan teman-teman saya non-muslim tak ada bedanya. Anda malah lebih kurang. Mereka emosi karena akidahnya diganggu. Tetapi Anda emosi hanya gara-gara dikatakan sama seperti monyet. Maafkan saya yang telah membuat Anda malu di hadapan ribuan manusia. Silakan saudara yang beragama Kristen, jangan lagi yang titik-titik monyet yang naik, yang beragama saja. Malu kau kan? Kau salah orang. Halo, semangat subuh. Halo, semangat subuh. Saudara Black Samosir, semangat subuh. Sehatkah di sana? Alhamdulillah sehat bang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sahur kita nanti sama-sama bang ya? Insya Allah bang. Alhamdulillah. Saya cuman ini bang nih. Gimana ya namanya? Ateis juga enggak? Bukan, saya muslim. Nanti kena perangkap juga. Enggak, bukan bang. Iya, gimana? Cuman tadi saya agak ini aja bang. Ya kayak yang abang bilang, saya agak nggak enak dengerin bahasa abang kayak yang non muslim sebelum ateis tadi bang. Apa itu? Ya kayak abang maki-maki gitu kan. Saya mikir di dalam Islam nggak ada tutur bahasa yang kayak gitu.
Oh iya, memang nggak ada. Itu kan saya sendiri bang, sebagai oknum. Gitu ya. Iya. Ya, Saya tidak tadi mengatakan saya, itu saya Islam. mengasih tahu itu doang bang, bukan. Oh iya, makasih. Makasih ajarannya bung. Hormat, salam hormat, terima kasih. Mau mengingatkan doang gitu kan. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Thank you. Siap. Salam hormat, Tuan Guru. Makasih. Guru, Bang Juma bisa aja. Jadi apa dong? Ya, saya bukan Apa? tuan guru bang. Ya saya menganggap Anda guru. Nasihati saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu bang. Saya Jam segini masih ada orang yang memperhatikan Bang Suma untuk dinasihatin. Masya Allah, luar biasa. Saya harus menganggap Anda guru saya kan gitu. astaga. Saya Iya dari dong, situ Bang. tadi bang. Soalnya kan saya mikir Bang Juma sebagai banyak yang hormatin gitu ya. Kok Abang Juma sampai kayak gitu bahasanya gitu doang tadi saya pikir. Ya udah bang, kan aku udah terima nasihatnya abangku. Terima kasih udah dinasihatin. Ada lagi? Udah itu doang sih bang. Sekedar masukan aja. Iya. Masukan diterima, saya minta maaf. Ya. Saya juga, Tidak seharusnya saya lakukan itu. Oke? saya juga Thank banyak you. terima kasih sama abang lo. Iya. Soalnya baik, udah baik. membela istilahnya dalam di dunia sosmed ini kan banyak yang jelekin muslim gitu ya. Abang salah Iya. satu idola saya juga. Oke abangku, makasih. Boleh saya lanjut dengan non muslim? Oke, makasih saudara Samusir. Thank you ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari nasihati, ilmunya sangat luar biasa. Oke. Ya, malam Bu, malam. Iya, silakan buka kameranya, kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Tidak ada hujatan. Teman saya barusan nasihatin saya juga jadi malu dibuatnya. Halo, silakan. Halo, saudara the Holy Spirit. Halo, Bang. Oke. Halo juga. Saya, Bang. Jelas sekali ya Bu. Silakan. Ini ada tema terkait dengan nabi atau rasul palsu. Silakan. Mungkin Anda mau bernarasi duluan. Abang lah, Siap. duluan. Oh, Nah, saya saya. juga baru masuk. Baik. Silakan, Bang. Baik. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, di dalam kehidupan kami sebagai umat Islam, kami mencari menelaah apakah nabi kami ini nabi palsu berdasarkan Al-Quranul Karim, tapi kami tidak menemukan hal tersebut. Ya, di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Muhammad itu bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi pun kami pelajari, dan juga kitab Abang Perjanjian Baru itu terkait dengan nabi palsu sedikit pun tidak ada yang merujuk kepada nabi kami. Ada hal yang menarik di dalam kitabnya orang Yahudi di Kejadian 49 nomor 27. Di situ diterangkan bahwa keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Kejadian Orang berapa, Bang? 49 nomor 27. Iya. Seperti itu. Oke. Silakan dibaca. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Iya. Boleh saya lanjut sedikit? Silakan, Bang. Oke, Paulus mengaku di dalam suratnya dia di Filipi 3 nomor 5 sebagai keturunan Benyamin dari Parisi. Yesus meminta muridnya agar waspada kepada pengajar palsu atau nevi, pengajar atau nabi dalam konsep Islam, yang nyamar seperti menjadi murid Yesus, domba murid Yesus, padahal sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Serigala di sini, kita teringat dengan data keturunan Benyamin seperti serigala. Itu catatan penting. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi, penganut ajaran Taurat, itu tidak pernah mengajarkan Taurat sampai hari ini kepada bangsa asing.
Tapi satu-satunya orang di luar Yahudi yang menganut ajaran Torah, meski dalam bentuk terjemah, yaitu Kristen. Di mana Kristen ini bukan Yahudi, tetapi kok bisa memiliki terjemahan kitabnya Yahudi? Dari mana asalnya? Cek per cek ternyata Paulus yang menjual atau menjajakan atau membagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa lain. Berarti penggenapan daripada Kejadian 49 nomor 27 untuk sementara ini saya mengatakan digenapi oleh Paulus sebagai keturunan Benyamin yang membagikan kemudian terjemahan atau kitab Torah atau hukum Torah kepada bangsa lain untuk dijadikan sebagai rujukan beragama. Seperti itu sementara. Silakan Bang. Itu di mana dalilnya Paulus Bang membagi-bagikan Torah itu? Contoh, surat-surat Paulus itu membawa-bawa Torah. Sedikit berbicara pasti Taurat, sedikit berbicara pasti hukum Taurat. Dan itu diperuntukkan kepada non-Yahudi sebagaimana surat beliau dalam Galatia 1:15, Galatia 2 nomor 8. Beliau mengaku diutus untuk non-Yahudi, tetapi Torah dibawa. Contoh, di dalam Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu Torah tuh dijual. Atau Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat. Taurat yang dibawa. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Taurat yang dibawa. Yesus mati untuk nebus Taurat. Taurat yang dibawa-bawa. Dan ajaran ini diperuntukkan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Sesuai dengan pengakuannya dia tadi. Taurat itu lebih ke perjanjian lama maksud abang kan? Acuannya kan? Iya betul. Ajaran Paulus dan dia bangsa Yahudi. Iya. Tradisi Yahudi. Iya. Dan bahkan setahu kita kan Bang Juma, Paulus juga kan dihukum, bahkan dipenjara, bahkan disiksa karena selain Taurat dia mengajarkan ajaran Yesus kan? Yang mana Bang? Yang ajaran Yesus yang diajarkan oleh Paulus? Gimana Bang? Yang mana? Yang mana? Kalau setahu saya, kalau menurut saya Bang, baru saya tahu lah kalau istilahnya yang Bang Juma tadi mengatakan Rasul itu mengajarkan Torah ke bangsa-bangsa lain. Di situ poinnya kan? iya betul. Makanya pertanyaannya, kok bisa ada terjemahan kitab Torah di agama Kristen pengikut Paulus? Artinya Paulus betul-betul mempraktekkan merampas Torah itu dan membagikan ke bangsa lain. Kan itu fakta, itu real. Adapun dia mati, ya mungkin dia menggenapi Amsal 19 nomor 5, pendusta memang harus dihukum mati. Bisa jadi. Ulangan 18 nomor 21-22, pendusta mengatasnamakan Tuhan, dia harus dihukum mati. Bisa jadi, karena menggenapi nubuatan itu. Seorang pemimpi, seorang pengajar yang terlalu berani memakai namaku apa yang tidak pernah aku ajarkan, dia harus mati. Dia harus dihukum. Ya kalau Paulus mengalami itu, ya mungkin menggenapi itu. Karena kan jelas tuh. Kata Yakub, keturunannya bernama Benyamin nanti berlaku serigala. Siapa keturunannya? Paulus. Kata siapa? Ya Paulus. Bukankah itu petunjuk? Itu kan petunjuk. Lalu Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada serigala. Serigala ini nyamar. Nyamar apa? Nyamar domba, nyamar murid Yesus. Bukankah Yesus ini tidak pernah memiliki murid bernama Paulus? Kok tiba-tiba dia ngaku murid? Berarti nyamar kan? Paulus. Bukan Bang. Paulus itu di iman kami. Di mana dia pernah jadi murid? Silakan. Disebut dia murid karena Yesus sendiri yang menunjuk dengan di mana Yesus menunjuk perkataannya. Sebentar Bang ya. Jadi selain 12 murid Rasul Yesus itu termasuklah
Rasul Paulus. Di mana dalilnya Setelah- Yesus menunjuk Paulus jadi rasul, jadi murid? Waktu perjalanan ke Damsyik, Bang. Jadi Yesus sudah tak ada di bumi itu, Bang. gimana, Bang? Yesus tidak Iya. pernah. Iya, tapi kan Tuhan menampakkan diri Nah, kepada ini Paulus yang selama ini dia kan menganiaya umat Kristen. Nah, ini yang jadi permasalahan. Karena dia Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus. Ah, jadi nanti Bang Joma bilanglah dari mana itu betul Yesus yang datang, kan gitu. Nah, iya, itu pasti. Karena Yesus mengatakan larinya ke kamu situ, kan? Yesus sendiri Iya, mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu lebih cocok kepada Paulus yang palsu itu yang datang kepada dia. Makanya Iya. dia berlaku seperti serigala. Karena itu tadi poinnya. Di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai nabi, sebagai murid. Yesus hanya berpesan waspada kepada serigala yang datang nyamar domba. Tergenapi kan? Bagaimana Paulus bisa menyamar sebagai murid Yesus? Satu-satunya Jadi, cara adalah dia mengaku kedatangan Yesus. Dipilih, aku dipilih sama gurumu loh. Kan begitu. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Di situ dituliskan dalam perjalanannya ke Damsyik, itu yang tadi ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saya singkat aja, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Jelas di situ kan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kan gitu, Bang. Justru kalau saya katakan ini, Bang, justru kaum Yahudi pun tidak setuju yang tadinya tradisi Paulus itu sebenarnya menjalankan hukum Taurat, tapi justru lebih mengajarkan ajaran Yesus. Bahkan ya bisa kita bilang Paulus ini kan pindah keyakinan dari kebiasaan agama Yahudi menurut pemuka agama di kaum Yahudi kan gitu, makanya dia dihukum. Jadi sebenarnya Bang Juma justru harus membela Paulus karena dia kan memberitakan kebenaran tentang Yesus, Bang. Kebenaran apa itu? Sehingga Yesus mati dengan jalan kutuk kok dibilang kebenaran. Hukum Tuhan dirubah, dihilangkan kok dibilang kebenaran, Bang. Paulus ini kan tema kita di sini adalah ketika dia nabi berarti dia mengajarkan kebenaran. Ketika dia rasul berarti Dia bukan mengajarkan nabi, Bang. kebaikan. Tunggu. Ya. Ketika dia rasul berarti dia mengajarkan kebaikan. Tapi kalau dia rasul palsu, maka kebaikan palsu yang diajarkannya. ya itu kan menurut Abang. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara waspadalah kepada nabi atau pengajar palsu yang datang nyamar domba. Sekarang Paulus ini nyamar domba. Kenapa dikatakan nyamar domba? Domba itu murid Yesus. Di mana Paulus duduk ketika Yesus sedang menjadi guru? Pengakuan Paulus sendiri yang mengatakan aku kedatangan Yesus. Dan itu dicatat oleh muridnya Lukas. Di mana kemudian Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid? Ada muridnya bernama Paulus itu di mana? Tidak ada. Yesus mengajarkan muridnya agar waspada kepada serigala. Serigala ini keturunan Benyamin. Tapi kan dari ajarannya itu tidak ada yang istilahnya menjadi apa, Bang, menjadi menyalahi atau menyesatkan kan? Baik.
Baik, kita buktikan. Abang, rasul utusan Tuhan atau rasul utusan setan yang menghapus hukum Tuhan, yang menghapus perintah Tuhan? Utusan Bukan Tuhan atau menghapus. utusan setan? Bukan menghapus, Bang. Bagaimana, Karena Bu? menurut dia ajaran Yesus itu menggenapi, itu yang diajarkan, bukan menghilangkan. Justru Sekarang- dia gini, Bang, dia ternyata kan kalau mengikuti agama Yahudi, hukum yang ada di Taurat, dia masih disunat. Ya karena dia lahir, dia dari kecil disunat, masa dia mau sambung kulub? Sekarang begini, Bung, pertanyaan sederhananya adalah utusan Tuhan atau utusan setan yang menghapus hukum Tuhan? Itu dulu. Kalau bagi kami dia tidak menghilangkan hukum saya Tuhan. saya tidak berbicara tentang Paulus. Skala umum, yang menghapus hukum Tuhan itu iblis, utusan iblis atau utusan Tuhan? Kalau yang benar-benar menghapus utusan iblis. Bagus. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Ya, Bang. Silakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya, Bang? Nah, itu dia membatalkan segala hukum Taurat dengan menjual Yesus mati di salib, bukan? Oh, bukan, Bang. Lalu Jangan cuman satu konsep. Jadi kalau saya jabarkan ya ayat ini, Bang, ya. Silakan. Ayat ini kan berbicara tentang Yesus Kristus yang mempersatukan, bisa kita katakan, orang Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain non Yahudi yang pada zaman itu memang ada tradisi pemisahan yang kuat antara hukum Taurat, aturan ritual, sunat, masalah makanan, dan termasuk beberapa hukum-hukum Taurat yang bagi kita sekarang mungkin tidak bisa kita jalani, kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Misalnya di Islam juga kayak ada hukum-hukum apa itu, Bang? Mata diganti mata, tangan yang ditebas kalau mencuri. Terlepaslah dulu kita ajaran-ajaran sholat 5 waktu, itu mungkin bisa kita ikuti, puasa, sunat, kan gitu, Bang. Ini artinya, Bang, bukan menghilangkan. Jadi orang Kristen ini praktisi Torah gitu maksudnya. Pengikut Paulus itu adalah penganut Torah gitu maksudnya. Kalau memang dihilangkan, Bang, kami tidak akan ada Alkitab yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya kan, Sama itu seperti hasil rampasan doang itu kan. Tapi tidak diperhatikan. Kalau kita praktekkan siapa manusia, Bang, yang bisa mengikuti hukum Allah itu? Nah, Kalau berarti mengikuti dihilangkan. hukumnya. Berarti dihilangkan. Bukan dihilangkan. Lalu Bukan apa? dihilangkan. Apa? Kalau Anda mengatakan kalau dipraktikkan, berarti siapa yang sanggup? Berarti dihilangkan. Makanya coba Anda baca Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu implementasi menghilangkan hukum Tuhan tuh jelas nyata di situ. Coba Anda baca apa yang dikatakan oleh pendiri agama Anda di sana. Sesungguhnya Galatia 5 nomor 2, 3, 4. Sesungguhnya barang siapa, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Aku telah mengatakannya sekali lagi
kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, apa yang dikatakan oleh Paulus, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat jikalau dia menyunatkan dirinya. Dia wajib melakukan segala hukum Taurat. Nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jangankan menjalankan hukum Taurat, mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat saja menurut Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah utusan Tuhan, rasul Tuhan atau rasul iblis yang menghapus hukum Tuhan? Anda sudah menjawabnya bukan? Adalah utusan iblis. Sekarang Anda renungkan. Anda mengikuti utusan siapa? Utusan Tuhan atau utusan iblis? Oke, sekira begitu Bang? Ya, sedikit lagi Bang. Oke, silakan. Mengenai hukum ritual Taurat memang iman saya pribadi misalnya keselamatan itu kan bagi kami bukan lewat hukum Taurat itu aja. Jadi bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi kita mengimani kalau memang masih bisa kita lakukan. Ya, sifat manusia kan seperti itu Bang. Aduh, makanya ada waktu bertobat. Ya kan gitu. Kalau anda menyunatkan diri anda harus melakukan hukum Taurat seluruhnya. Dan kalau anda mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, anda keluar dari kasih karunia. Berarti dengan kata lain, anda wajib hukumnya menganggap Taurat itu tidak ada kebenaran, supaya Yesus Kristus berguna bagi anda. Kapan anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti Yesus tidak berguna. Itu dalil. Kalau anda ingin lengkapnya di Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Nomor 21. Jadi sekarang saya katakan, rasul yang menghapuskan hukum Tuhan, apakah rasul Tuhan atau rasul iblis? Inilah yang disebut Yesus, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala. Karena serigalanya itu lihai di dalam menjerat dengan tipu daya. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Siapa pelakunya? Bahkan kalau anda baca Roma 3 nomor 7 itu sangat miris sekali. Nah, itu kan sebagian dari nubuat tentang masa-masa sulit atau kemurtatan itu kan Bang, ajaran Rasul Paulus. Dan kalau mengikuti topik ini Bang, tadi Abang udah kasih ini pandangan pertama kan Bang ya. Nah, jadi kalau dari saya mengikuti judul Bang Juma, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 sih bagi saya nabi rasul palsu itu Bang. Iya, saya betul. Bacakan Bang ya. Silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengagungkan diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu si nabi palsu, rasul palsu. Iya. Bagi saya. Ini surat yang Anda baca, ini surat sebagai surat murid Yesus bukan? Paulus menuliskan suratnya ini sebagai murid Yesus, betul? Nubuatan dia ya Pak, nubuatan Rasul Paulus. Iya, sebagai muridnya Yesus bukan? Dia menulis itu
Betul kan? Ya. Nah, sekarang bagaimana bisa oknum Paulus menyamar menjadi murid kalau tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan? Itu dulu poinnya. Tetapi kata Yesus sesungguhnya dia adalah pembinasa keji. Ketika kita berbicara Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Berarti ada oknum yang duduk di tempat kudus, tapi sang yang duduk ini adalah sang pembinasa keji. Dia yang duduk ini adalah sang pembinasa keji. Tempat kudus itu seperti rasul, nabi, pendeta, pastor, ustadz, imam. Tetapi ajarannya memang bagus kedengarannya, tapi dia adalah pembinasa keji. Apa buktinya? Oke, Bang. Apa buktinya dia pembinasa keji? Kalau Anda paparkan tadi, apa yang Anda sebutkan, buktinya apa? Dia menghapus hukum Tuhan, lalu dia bikin hukum sendiri. Orang Kristen hari ini tidak berzina bukan karena ikut perintah Tuhan, tapi karena ikut perintah Paulus. Kenapa Anda ikut perintah Tuhan? Karena perintah Tuhannya sudah dibatalkan semua. Setelah perintah Tuhannya, contoh misalnya, perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, di Keluaran 20, jangan kamu berzina. Itu dihapus oleh Paulus. Dihapus dulu, lalu Paulus bikin surat, jangan kau berzina. Sekarang ketika orang Kristen tidak berzina, siapa yang orang Kristen ikuti? Ya perintah Paulus, bukan perintah Tuhan. Sama-sama melarang berzina, tetapi ketaatan Kristen bukan kepada Tuhan, tapi ketaatan Kristen kepada Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Berarti kalau orang Kristen tidak berzina hari ini, bukan karena tunduk kepada perintah Tuhannya Yahudi, tetapi karena tunduk kepada perintah Paulus. Di mana Paulus terlebih dahulu sudah menghapuskan perintah Tuhan. Sekarang yang berlaku adalah perintahnya Paulus. Sampai di sini Anda paham? Kalau misalnya Paulus mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan ini. Anda taat kepada Paulus, berarti Anda sedang taat kepada Paulus, bukan taat kepada Tuhan. Kenapa? Perintah Tuhannya sudah dibatalkan lebih dulu. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, bla bla bla. Itu sudah dihapus. Itu sudah dihapus. Anda baca Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 dan seterusnya. Semuanya Paulus sudah batalkan itu, lalu kemudian dia membuat aturan-aturan baru meniru-niru aturan Tuhannya Yahudi. Oke, itu menurut Abang, Itu fakta. Coba Anda baca. Oke, Bang. Anda baca Galatia 2 nomor 21. Silakan. Kita dengarkan sama-sama. Sudah dapat pencerahannya tadi, Bang. Nah, nggak usah kita apakah ada dalil lagi. pertanyaannya? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Berarti sia-sialah kematian Yesus. Ayo. Nggak ada hubungannya, Bang. Nggak ada Loh, hubungannya. kata Paulus gini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Nah, artinya apa? Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran di Taurat itu. Barulah kematian Kristus bermanfaat bagi Anda. Dia batalkan semuanya. Begitu dibatalkan semuanya, bahkan kalau Anda membaca Filipi 3 nomor 8, Paulus menganggap hukum Taurat itu tinjak, kotoran, sampah. Ya kan, kalau menurut Abang seperti itu, sama seperti misalnya kalau kami beranggapan Bang Juma, sama seperti Taurat dan Injil bagi Islam, itu kitabnya di mana atau bahkan Al-Quran sudah menggenapi sebagai wahyu, kan gitu. Sudah menyempurnakan. Itu menurut kami, kan gitu. Abang, Al-Quran menjelaskan di dalam
surah Ali Imran, Torah itu petunjuk, Injil itu cahaya dan seterusnya. Ketika diterangkan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dengan hak, lalu Allah menyatakan Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta apa yang ada pada Torah dan Injil. Al-Quran mengatakan nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Torah wal Injil. Al-Quran tidak membatalkan Torah, Al-Quran tidak membatalkan Injil. Bahkan Al-Quran menerangkan di dalam Torah itu adalah cahaya, ada petunjuk yang benar yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan kaumnya, kepada Injil Isa dan kaumnya. Tidak dibatalkan oleh Al-Quran. Torah adalah hukum Tuhan yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Di situ ada kebenaran, di situ ada petunjuk. Kitabnya masih ada tuh, Bang. Kitabnya masih ada. Tanyakan kepada Kitab pemilik Torah dan kitab. Injil. Kitab itu ditujukan kepada penganut Torah, yaitu bangsa Israel. Tanya kepada mereka, kalau itu masih ada, kenapa kalian hanya menggunakan terjemahan? Tanyakan kepada mereka. Injil tanyakan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam, apakah masih ada? Karena Torah dan Injil bukan untuk Islam. Itu adalah kitab-kitab terdahulu untuk kaumnya masing-masing. Al-Quran mengatakan Torah ada petunjuk, ada kebenaran, ada cahaya, ada rahmat di situ. Tapi Paulus mengatakan apa? Tidak ada kebenaran di dalam Taurat. Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 21. Asumsi abang lah, Kak. Kok jadi saya lagi? Galatia 2, aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Kurang apa lagi pernyataan Paulus ini? Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Andai saja ada kebenaran di Taurat itu, tapi karena tidak ada kebenaran, maka Yesus harus mati untuk menghapus ketidakbenaran itu. Yang ada sekarang adalah kasih karunia. Itu yang terjadi di Kristen. Sekarang hidup di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Torah. Karena hukum Torah itu tidak ada kebenaran. Jadi dengan kata lain, rasul setan atau rasul Tuhankah yang membatalkan hukum Tuhan? Anda menjawab, rasul setan. Kalau dia tidak menghapuskan hukum Torah, kenapa dia harus kemudian melakukan kudeta dengan barter antara kematian Yesus dengan menghilangkan Torah? Aku tidak menolak kasih karunia, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Torah atau oleh hukum Torah, maka barterannya adalah Yesus sia-sia mati. Tapi karena hukum Torah itu tidak ada kebenaran, maka kematian Kristus adalah kemenangan bagi Kristen. Itu fakta, itu real. Baca nomor 16-nya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kata siapa ini? Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan. Kata Paulus, tidak ada itu, tidak ada yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Mana yang betul, Yesus atau Paulus? Anda tidak sadar aja, karena Anda ya mohon maaf, mungkin hanya jemaat yang mendengarkan khutbah. Anda tidak menelusik masuk ke dalam surat-surat Paulus yang menerangkan isi daripada Torah itu sebagai sampah. Filipi 3 nomor 8, hukum Torah itu sampah, kata Paulus. Dengan adanya Yesus, apa yang tadinya kuanggap kebenaran, apa yang tadinya kuanggap keuntungan, sekarang dengan mengenal Kristus, dulu yang aku anggap kebenaran itu sekarang kuanggap sampah. Ayo, makanya Kristen hanya menatang saja, mengambil hukum Torah saja itu sebagai aksesoris doang. Untuk apa? Untuk memberikan legalitas terhadap ajaran Paulus. Seakan-akan ajaran Paulus ini mendapatkan mandat tongkat estafet pelanjut daripada hukum Torah. Padahal tidak.
Dia hanya menggenapi Kejadian 49 nomor 27 sebagai keturunan Benyamin. Dia merampas Torah dan membagi-bagikan kepada bangsa asing. Itu fakta, itu real. Itulah kenyataan yang sesungguhnya, Bang. Silakan. Kalau sudah tak ada, Terima kasih. sama-sama. Pencerahannya Bang. Oke, thank you. Siap Bang. Sedikit bisa kita bahas mengenai ini Bang. Tadi penasaran juga saya, yang ada yang mau naik tentang Allah itu Bang. Boleh, Istilah silakan. Allah. Silakan, silakan. Jadi menurut saya lah, menurut misalnya Bang ya, kalau dari bahasa Allah, arti Allah itu memang berasal dari bahasa Arab yang menurut saya itu Sang Tuhan, kan gitu. Allah itu bukan bahasa Untuk Arab. menyebut Tuhan. Allah itu nama, itu Allah. bukan bahasa. Allah itu bukan nama, bukan bahasa. Allah itu nama, sama seperti Suma. Suma itu bukan bahasa. Suma itu nama. Iya. Jadi nama Tuhan itu Allah, itu bukan bahasa, itu nama. Sama seperti kalau Anda namanya misalnya Martin. Martin itu bukan bahasa. Martin itu nama. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama siapa? Nama Sang Pencipta. Coba lihat di KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam. Apakah itu gelar? Bukan. Itu adalah nama. Itu nama Tuhan. Iya, kalau penulisan dari bahasa Ibrani menurut kitab kami kan itu sebenarnya Elohim, yang kadang-kadang memang Allah, terjemahannya Elohim. Allah. Bukan, Elohim Di Ibrani Yahweh, nama pribadi Tuhan kan Bang. Jadi kalau misalnya Elohim gini, kalau bahasa Arabnya bukan Allah, Bang. Elohim itu ilahun, bukan Allah. Jadi yang mau saya tanya Bang, misalnya dalam Allah arti Tuhan itu kan cuman dalam bahasa Indonesia aja. Kadang-kadang kalau kita terjemahkan di beberapa negara kan bukan Allah namanya Bang. Apakah Ya, memang merujuk yang Bang Juma bilang itu Allah dalam bahasa Indonesia aja, atau termasuk dalam misalnya kayak bahasa Inggris penyebutannya God, ya kan? Yunani itu Theos, Latin Deus, gitu kan? Yang misalnya bahasa Italianya juga beda. Jadi yang abang pertanyakan tadi itu merujuk ke bahasa Indonesia Allah gitu ya Bang ya? Allah itu bukan bahasa, Bung. Allah itu di dalam penuturan bahasa manapun di bumi ini tetap Allah, tidak pernah berubah dia. Karena dia nama, sama seperti Zuma. Zuma ketika ke Amerika menggunakan bahasa Inggris, orang di sana memanggilnya Mr. Zuma. Kalau saya ke Jepang dipanggil Sensei Zuma. Kemana-mana Zuma itu tidak pernah berubah. Berbeda dengan gelar. Yang Anda maksud tadi itu gelar. Allah itu bukan gelar. God itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Arabnya ilah atau Rob. Begitu juga Theos. Theos juga itu boleh diartikan Tuhan, bisa diartikan dewa. Di dalam bahasa Arabnya Rob atau ilah. Nah, sedangkan Allah ini bukan gelar. Allah itu adalah predikat sebagai nama daripada Sang Pencipta. Innani anallah la ilaha illa ana. Bismillah, dengan menyebut nama (2) Allah. Jadi Allah itu nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nah, gelar di dalam agama Kristen dipakai istilah Allah. Kelirunya itu di situ. Ketika ditanya sumber Kristen menggunakan gelar Allah untuk sembahan Kristen, tidak ada yang sanggup menjawab. Karena kenapa? Jadi kalau satu-satunya sumber kata Allah itu hanya Al-Quran. Gak ada yang lain. Oke, kalau kita merujuk ke Allahnya Ibrahim Bang, sama dengan kita di Abraham, Nabi Ismail dengan Nabi Yakub, ya kan tetap
merujuk satu Allah, ya kan Bang? Iya, tapi bukan kalimat Anda itu keliru. Harusnya Anda mengatakan ilahnya Abraham, ilahnya Yakub, ilahnya Ishak atau ilahnya Yakub. Anda tidak boleh mengatakan Allahnya Abraham, tidak boleh. Karena Allah itu nama. Sama seperti sumanya Abraham, sumanya, tidak boleh begitu. Karena Allah itu bukan gelar. Kelirunya Kristen itu begitu. Karena menggunakan kata Allah atau Allah sebagai gelar. Padahal Allah ini bukan gelar. Kristen muncul di Nusantara merusak tatanan nama Tuhannya umat Islam dengan mengambil kata Allah ini sebagai gelar Tuhan mereka orang Kristen. Kelirunya di situ. Padahal ketika berbicara Eloah Abraham, Eloah Ishak, itu identik dalam bahasa Arab. Ilah Abraham, ilah Ishak. Bukan Allah Abraham, Allah Ishak. Kelirunya itu di situ. Allah itu atau Allah itu adalah nama Tuhan. Kristen salah dengan mengambil istilah Allah. Bang. Gitu. Oke Bang, siap. Tapi kalau menurut Bang Juma atau memang ada kesalahan di situ, negara kita kan negara hukum, bisa lah diajukan ke pemerintah kalau memang merasa Islam keberatan dengan istilah Allah dalam Kristen, bisa kan gitu Bang ya. Iya, kalau saya sebagai seorang pemeluk agama, sebenarnya agama itu identik dengan keselamatan. Tidak perlu ada laporan. Kalau agama itu adalah agama yang benar dari Tuhan, setelah mengetahui kekeliruan tersebut, tanpa teguran, tanpa laporan, ya dirubah tuh. Kan katanya ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran itu harus benar-benar benar, tidak menunggu dikritik kesalahannya. Kalau sudah sadar itu kesalahan, itu baru kebenaran. Berbeda kalau unsur politik atau unsur ekonomi atau pendidikan mungkin iya. Tapi sebuah agama yang identik membawa kebenaran, jalan keselamatan, ketika sudah menyadari ada kesalahan, lawang jangan gengsi, ganti toh. Tanpa ada laporan, jangan menunggu dilapor. Karena yang namanya agama kudu mengajarkan kebenaran. Yang disebut kebenaran tak ada tawar-menawar. Sekarang Kristen sedunia kalau ditanya, dari mana kalian menggunakan kata Allah sebagai gelar dalam Bible Indonesia? Apa jawabannya? Ya karena A-O. Jadi pada prinsipnya penggunaan kata Allah di dalam Bible itu bukan karena terjemahan Indonesia, enggak. Tapi syarat dengan misi kristenisasi. Karena ingin mengkristenkan Indonesia, penduduk Indonesia mayoritas penyembah Allah, maka kata Allah itu diambil. Kalau orang Kristen menyebarkan agama Kristen di Bali, maka Allah diganti menjadi Sang Hyang Widi. Itu pola. Kristen memang begitu. Ketika dia mengajar di Yunani, Tuhannya dirubah menjadi Theos. Ketika dia mengajar di Yahudi, Tuhannya berubah menjadi Yahweh atau Yotevave. Ketika mengajar di Belanda, Tuhannya menjadi God. Ketika masuk ke Indonesia, Tuhannya menjadi Allah. Memang sudah pola Kristen itu begitu. Jadi nggak perlu lagi mencari alasan kenapa. Memang sudah polanya Kristen itu suka menyamar. Itu di Jawa Gusti Allah kan gitu Bang ya. Ya karena di sana mayoritas penyembah Allah. Ya di Sunda Gusti Nu Maha Suci kan gitu. Ya karena di situ suku Bang Juma apa biasanya Bang namanya Bang? Panggilan tetap Allah, kami Allah. Oh, enggak, di Kristen yang suku sama dengan Abang. Di sini mereka menggunakan nama Allah itu. Oh, yang Kristen ya Bang ya? Iya. Bahasa daerahnya gitu Bang? Iya. Allah juga ya? Allah. Oke Bang. Oke saudara. Terima kasih sama-sama. Atas bicaranya sudah berdiskusi yang mau naik. Baik. Mau naik juga izinnya Bang. Makasih saudaraku, thank you. Makasih, selamat malam Bang. Malam. Oke teman-teman sekalian, sedikit lagi kita sahur. Ya. Aku chat. Aku mau sahur. Ada yang masih terjaga?
Halo? Oh, sorry. Sorry. Moderator istirahat semua ini kayaknya nih. Kita naikkan lagi teman-teman kita. Aduh. Halo Bang Juma. Selamat malam. Halo juga. Malam subuh. Dari Kristen Oten atau Katolik? Kristen. Baik, silakan buka kameranya. Tenang gini kan. Nah ini kan intensinya. Iya, betul. Ini lagi di kebun duren. Ya? Lagi di kebun duren, tunggu duren jatuh atau gimana? Di kandang. Kok di kandang ada aja? Ngapain di kandang? Di kandang sapi. Oh, iya. Ternak. Iya, ternak. Pekerjaan mulia itu, Bang. Iya, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Abang mau Nanti alasannya nggak ada Bible. ini bahasa apa dulu nih? Bahasa apa? Nabi atau rasul palsu. Nabi atau rasul palsu. Iya. Dalam Iya, dalam agama kita, saudara. agama Islam. Islam dan Kristen. Kristen. Iya, oh mama. Oh mama. Iya. Ya, silakan. Siapa nabi palsu atau rasul palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Bible? Siapa nabi palsu? Iya. Nah, nabi palsu. Tahu namanya siapa sih? Anda tahu? Kalau abang tahu deh. Luga Tambunan. Ya? Luga Tambunan. Apa? Luga Tertimbun. Bang Juma, bisa saya kasih bertanya? Ya, sabar dulu, kita sapa dulu teman kita ini. Halo, semangat subuh saudara user. Halo, Ambe. Halo, saudara user. Oi! Ya, gimana? Apa pertanyaannya? Apa ini syahadah itu? Apa itu? Gimana? Bunyinya seperti apa coba? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi, aku berikrar, aku berjanji, aku menyaksikan, aku mengetahui, aku memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi ya, bersaksi. Yes. Orang yang bersaksi itu orang yang melihat. Iya, betul. Iya. Kenapa? Orang yang melihat ya. Saksi ahli kan itu dia melihat kan? Benar sekali. Mari kita kupas pelan-pelan. Saudara, apakah Anda yakin Tuhan itu ada? Bagaimana? Apakah yakin Tuhan itu ada? Iya, saya yakin Tuhan itu ada. Meskipun Anda tidak melihatnya? Iya.
Anda berani bersaksi? Maksudnya bagaimana? Bersaksi kan? Iya. Apakah Anda berani bersaksi bahwa Tuhan itu ada? Saya meyakini, bukan saya bersaksi. Kesaksian, keyakinan Anda itu Anda persaksikan. Meyakini, bukan saya bersaksi. Lah berarti Anda nggak yakin dengan keyakinan Anda. Saya meyakini, bukan saya bersaksi. Bersaksi itu saya melihat. Apakah melihat. Bersaksi itu melihat. Oh enggak, belum tentu. Oke, saya buktikan. Saya buktikan, saudaraku. Bersaksi itu melihat. Oke, saya buktikan. Saya buktikan. Apakah Anda Tuhan tidak terlihat, kok bisa bersaksi? kalau Anda mengatakan begini, aku bersaksi, aku punya akal. Apakah kesaksian Anda bohong? Iya, kalau saya ada datanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Anda mengatakan, aku bersaksi bahwa aku ini punya akal. Kejadian, nah itu saya bersaksi. Sekarang, apakah Anda bisa mengatakan, aku bersaksi, aku punya akal? Coba, berani Anda mengatakan itu atau tidak? Saya tidak berani mengatakan. Kalau saya melihat, saya berani bersaksi. Oke, berarti Anda ragu kalau Anda punya akal. Saya punya akal. Setiap manusia. Kalau abang punya akal tidak? Jangan tanya saya. Saya tanya. Abang punya akal tidak? Jelas punya akal. Saya tanya Anda, apakah Anda ragu? Abang berani berbicara. Kenapa Anda tidak mau bersaksi kalau Anda punya akal? Karena bagaimana? kenapa Anda tidak mau bersaksi kalau Anda punya akal? Karena apa coba? Kok tanya saya? Kalau saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa saya punya akal. Apakah kesaksian saya dusta? Tapi kalau saksikan tidak melihat. Itu yang saya mau tanyakan. Ini iman, Pak. Ini iman. Ini berbicara skala iman. Sekarang apa buktinya saya punya akal? Saya bisa berbicara, saya bisa menyusun kata-kata. Bagaimana cara saya melihat akal saya? Dengan saya melihat pola kehidupan saya bisa berjalan, saya bisa berkomunikasi, saya bisa berkarya. Itu bukti, itu saksi, itu saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya bahwa saya punya akal. Maka saya berani bersaksi, aku punya akal. Apa buktinya? Saya bisa menulis, saya bisa menyusun kata-kata, dan seterusnya. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Sanurihum fi ayati wa fil afq wa fi anfusihim. Saksi jelas alam semesta ini ada karena adanya penciptanya. Tapi ini materi ketinggian sekali, ketinggian. Anda nggak sampai ke sana. Oke? Materi yang rendah kah? Ya, materi rendah. Oke, ya ini dalam Islam. Islam itu ini apa itu ini sifat-sifat dosa. Sifat-sifat dosa. Sifat dosa itu kecenderungan. Sifat dosa dalam diri. Ya, sifat-sifat tercela maksudnya itu. Tercela, seperti apa? Seperti bersaksi dusta, itu sifat tercela. Kalau menghujat? Menghujat, sifat tercela. Itu dosa. Berarti yang taping di bawah ini berdosa semua. Biarkan aja. Ada lagi? Tujuannya agama ini apa? Tujuannya agama ini untuk membimbing manusia menuju kepada keselamatan. Iya. Berarti ini masa lalu, zaman dulu yang belum ada agama itu belum ada keselamatan.
orang-orang yang tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada mereka Kan itu di Indonesia ini belakangan agama, yang ada duluan itu tradisi atau adat kan? Iya. Ya, terus Jadi katanya abang bilang apa tadi? makanya dengar saya dulu. Aku belum selesai ngomong, langsung menyambar. Iya. Jadi sebelum nabi-nabi diutus, atau ketika ada kaum yang tidak ada nabi diutus kepada mereka, lalu mereka melakukan sesuatu yang menurut hitungan orang beragama adalah dosa, itu tidak dihitung dosa. Karena tidak ada hukum yang datang kepada dia. Tapi ini berat juga, ini berat. Iya, yang Berat juga. Yang di Indonesia ini Berat ada juga, enggak? tradisi Enggak ada yang tuh. Mending kita bahas ini. Kita bahas harga sapi sekarang berapa? Harga sapi. ya. Harga sapi sekarang berapa? Yang nawarnya murah terlalu padahal gede sudah Berapa kilo? 1 kintal Itu dijual berapa harganya? 20, 21. Murah sekali itu. Bisa enggak dikirim lewat email kalau saya beli dari sini? Kejauhan bang. Abang di mana ini rupanya? Kaltim, Grogot, Kabupaten Pasir. Iya. Asal Asalnya dari NTT Alor, Kabupaten Alor. Anda ke Kalimantan memang khusus untuk jualan sapi atau sudah di sana baru beternak? Ini ikut orang Jawa, ternak sapinya. Pantasan dialeknya kayak orang Jawa gitu loh. Ternyata ikut orang Jawa. Itu sarung tenun dari NTT atau Kalimantan? Sarung biasa dari itu pada saya. Oh, tapi bagus. Kainnya berat. Ya? Kainnya berat. Sarung biasa ini. Oh, sarung biasa. Iya. Ini rumah panggung atau Kem pondok di peternakan. Oh, Peternakan pribadi. Iya. Ada berapa ekor sapi di sana? 120, tapi sendiri saja ngawasinya. 120 ekor. Masih banyak kali belum laku. Ya? Oh, yang sudah Belum laku banyak. Hampir 80, saya 20-an. Oh, masih keren. Bisa naik haji ini nanti. Ya? Nanti bisa naik haji berarti kalau laku semua sapinya. Kapan pulang kembali ke kampung halaman? Iya, oke. Sip. Makasih. Kamasih. Wali pulau amit yang kau tahu. Semasing lo kima bahasa agak di nuli. Yuk lo dibahas di nisingi. Lo ki bahas di to nisingi. Ikaw masih. Agak tu pelek. Terpaksa balu sapi. Halo, semangat subuh. Semangat subuh Bang Juma. Semangat subuh juga saudara. Silakan dari Kristen, Katolik, Protestan, Advent. Dari Katolik Bang. Oke, silakan buka kamera Bang, kita diskusi. Iya, salam kenal Abang. Iya, salam kenal juga Bang. Aku dari NTT juga. NTT, iya baik. Saudara-saudara kita dari NTT itu baik-baik semua. Di mana NTT-nya? Flores. Iya, Flores. Saya suka sarung tenun Flores. Oh, tapi mahal-mahal semua Bang sarung tenun Flores. Iya betul, tapi dia cocok dipakai dalam situasi cuaca apapun. Kalau kita pakai musim panas, dia jadi dingin. Musim dingin, dia jadi hangat. Itulah sarung tenun Flores. Sarung tenun Flores ini kalau untuk tradisi adatnya itu harganya sampai 30-40 juta Bang. Subhanallah.
Iya. Saya dulu pernah dapat hadiah dari teman kuliah saya dulu dari Flores sarung tenun. Kalau yang tenun biasa-biasa ini untuk orang pakai hari-hari itu harganya paling 1 juta, 1 juta lebih. Iya, saya suka sarung tenun Flores. Saya suka pakai. Dipakai sholat juga bagus. Iya. Ya, sekarang kita bahas sarung atau kita bahas tema? Kalau kita bahas agama bang, mungkin ilmu saya nggak nyampe ke abang. Iya. Karena setakat saya pahami, tapi saya bukan orang apologet. Oh iya bang. Ya, jadi Baik. paling sebatas kemampuan saya yang saya pahami sesuai. Kadang kalau dari saya itu bahwa agama ini kan lahir kemudian, yang lahir duluan tradisi. Betul. Jadi kadang ada orang kalau kita ngomong masalah tradisi, orang bilang tunjukkan ayatnya. Kalau dalam tradisi mana ada ayatnya? Betul. Betul. Tapi kalau saya bang, saya memahami menyangkut iman itu, saya lebih baik mengurus iman saya. Yang pihak kawan sebelah, ya kita sama-sama lah saling menjaga sehingga toleransi kita itu terjamin. Iya baik. Gini abangku. Jadi gini, ini memang ada perbedaan di dalam iman, keyakinan, itu wajar-wajar saja. Jadi kadang saya nonton ini debat Edis, itu kan saling menjatuhkan, saling menghujat. jaringan saya ya, teman-teman ya. Ini jaringan saya ya. Jaringan saya tuh gimana? Jaringan mengimani ya itu sah-sah saja. Iya. Tapi kalau di dalam saya sering nonton abang debat dengan orang-orang sama-sama apologet. Kalau memang saya mengikuti abang seperti itu, saya nggak mampu. Memang saya nggak mampu karena harus punya data baru bisa berdiskusi. Iya, betul bang, betul. Saya kan merantau bang. Dari mana saya mau pegang kitab suci? Dari mana saya mau pegang di Bible? Abang di mana ini rupanya? Di Batam. Oh Batam. Iya. Abang sehat-sehat di sana bang? Iya bang. Kerja abang kerja di sana? Bang. Kerja. Di PLN. Tidak, di bangunan. Oh, kirain di PLN. Sering kesetrum itu kalau di PLN bang. Harus pengamanan. Iya. Bahaya kalau sering mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan ke abang. Oke, makasih. Yo, sehat selalu bang, sehat selalu. Oke, makasih saudara Matias. Ini dibawa kenapa pada tertawa semua? Kenapa? Ada apa? Coba terangkan ke saya kenapa antum semua tertawa? Ya namanya orang kerja perantau itu kan kerja sembarang aja. Aku juga dulu waktu kuliah sering ikut om saya kerja di PLN. Ada om saya di PLN. Waktu saya kuliah itu sering ikut betel di rumah-rumah yang pasangin listrik. Terus teman saya ada yang kesetrum. Jadinya hidungnya hidung dan telinganya berdiri semua. Terus apa kalian tertawa? Ada apa dengan antum semua ini? Ada apa? Astagfirullahaladzim. Aku berlindung kepada Allah dari ketikan-ketikan maut kalian, ya.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan kalian. Aku di luar garis. Trek. Aku di dalam, kalian di luar. Aku nggak mau. Aku nggak mau terlibat. Halo, semangat subuh. Halo bang. Halo abangku, kok ada suara ayam abang ini? Di peternakan juga bukan? Udah pagi bang. Oh iya betul. Abang di mana rupanya? Di Maluku. Maluku, oh iya iya. Dari gereja mana abang ini? HKBP, BPKB atau dari mana? Gerejanya? Oh, sembarang saja bang. Kok sembarang? Jangan sembarang. Harusnya dari HKBP, BPKB, LKMD, LMD atau apa gitu. Harus jelas dong gerejanya. Enggak bang, enggak. Oh. Sembarang saja bang. Oh iya iya iya. Iya iya. Abang kerja di apotek. Enggak, ojek online. Hah? Ojek online. Oh, Allahu Akbar. Pekerjaan yang sangat mulia. Iya, gimana? Sebenarnya kan saya ndak suka debat dengan Islam. Maksudnya Islam ndak pernah ganggu Kristen kan. Di dalam Quran itu kan ini apa? Nasrani. Bukan Kristen kan? Iya betul bang. Jadi Nasrani dan Kristen itu berbeda. Ndak tersinggung. Nasrani kan orang dari Nazaret, pengikut Yesus dari Nazaret, yang pasti mereka Yahudi. Nanti kan pas zaman Paulus, baru Paulus sebarkan ke Antioquia, ke Yunani. Jadi saya ndak debat tentang itu, jadi ndak terlalu pusing dengan Muslim lah berdebat gitulah. Tapi yang saya mau tanyakan ini bang, saya belajar Yahudi, satu syarat masuk Yahudi percaya Mesias. Jadi mereka dari kehancurannya itu masih menunggu Mesias. Mereka tidak percaya Yesus kan? Apa yang tiba-tiba di Muslim Yahudinya kok mencari nabi terakhir. Itu Yahudi yang mana bang? Sedangkan dari kehancuran dari Yesus, mereka tidak percaya Mesias, tidak percaya Yesus Mesias. Mereka masih menunggu Mesias sampai sekarang ini kan. Sampai sekarang mereka masih menunggu Mesias. Tapi di Muslim, Yahudinya sudah lupakan Mesias, menunggu Nabi terakhir. Itu bagaimana bang? Iya, jadi sebenarnya gini. Andai saja Anda pernah membaca terjemahan Al-Quran, dikatakan di dalam surah An-Nisa ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi sebenarnya orang Yahudi itu menunggu Nabi Isa alaihissalam yang dulu pernah datang tetapi ditolak. Sebenarnya yang mereka tunggu itu telah datang tapi ditolaknya, maka dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Ketika ia datang yang kedua kalinya, barulah mereka beriman kepada Nabi Isa. Ketika datang Yesus yang kedua kali, barulah mereka beriman. Oh ternyata Mesias yang kita tunggu selama ini Yesus, yang dulu sudah datang tapi ditolak oleh orang tua kami, sekarang datang kedua kalinya untuk menjadi saksi atas mereka. Nah gitu. Jadi sebenarnya
Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi itu adalah Nabi Isa alaihissalam, yang digelar Yesus, yang dipanggil Yesus oleh saudara kami Kristen. Ketika Nabi Isa atau Yesus datang kedua kalinya, ada dua golongan yang nantinya yang ada di hadapan Isa atau Yesus, yaitu kaumnya Bani Israel dan mereka yang menolak beliau. Nah, kalau kami umat Islam, kami menerima Nabi Isa datang kedua kalinya, kami terima. Datang yang pertama kali kami terima. Yahudi tidak menerimanya, nanti dia terima pada saat kedatangannya yang kedua. Orang Kristen menerima dua-duanya, sama seperti umat Islam. Menerima Nabi Isa datang pertama kali, menerima Nabi Isa datang kedua kali. Kalau orang Kristen juga menerima kedatangan yang pertama dan juga menerima kedatangannya yang kedua. Bedanya orang Kristen menganggapnya Tuhan. Itu padahal dia datang sebagai utusan Tuhan, tapi dianggapnya Tuhan gitu. Orang Kristen banyak bang. Iya, oke. Itu Tritunggal. Yang abang bicarakan itu Tritunggal. Oke. Paulus saja suruh percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Iya. Yang saya mau tanyakan itu bang, yang saya belum dapat itu, Yahudi yang mana itu yang menunggu Nabi terakhir? Semuanya, semua Bani Israel itu, kalau kita berbicara di dalam Bible ya, maksudnya ya, dalam Bible. Sabar bang. Soalnya sejarahnya berbeda. Bani Israel yang mana itu? Soalnya Bani Israel yang saya pelajari ini, yang sampai sekarang ini menunggu Mesias. Mereka tidak percaya Yesus. Betul. Dan mereka juga menunggu, di kalangan mereka ada yang menunggu Nabi yang akan datang. Coba di Yohanes 1 nomor 21. Itu yang saya tanyakan itu, Bani Israel yang mana itu bang? Dari keturunan Lewi, keturunan Nabi Harun. Lewi? Iya. Keturunan Lewi yang mana bang? Iya, itu yang saya tidak tahu. Coba dibaca di Yohanes 1 nomor 21, coba dibaca sampai 23. Di situ orang-orang Yahudi menunggu Nabi yang akan datang. Ada Nabi yang akan datang yang mereka tunggu. Nah, Nabi yang akan datang inilah. Gimana? Soalnya saya juga sudah tanya kepada Rabi sampai translate, diskusi lama karena saya pakai translator. Mereka tertawa gitu, yang dimaksud Islam tuh yang mana? Tidak pernah ada sejarah orang Yahudi itu belum selesai dengan Mesias. Mereka bukan tidak percaya Yesus, mereka tidak anggap. Jadi Yesus itu sudah tidak dianggap, tiba-tiba sampai kehancurannya itu kan mereka masih menunggu Mesias. Yang mana nih Mesias sampai sekarang? Nabi Isa Al-Masih yang ditunggu oleh mereka. Dan di Islam kedatangan Al-Masih itu adalah tanda berakhirnya kehidupan di bumi. Dan itu tertuang dari pengakuan Yesus sendiri, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Gitu. Itu kalau di Yahudi nggak dianggap bang. Ya biarin aja. Iman abang itu iman abang itu. Tapi itu di dalam Matius 24 apakah itu bukan? Iya, makanya yang saya mau tanya itu Yahudi yang mana? Saya sudah cari keliling, tidak pernah dapat. Yahudi yang di dalam juga Islam, dalam Quran. Ya ahli kitab, mereka ahli kitab menunggu Mesias, menunggu Al-Masih. Dan ketika Al-Masih sudah datang, barulah mereka beriman. Siapa mereka? Ya keturunan Bani Israel, keturunan daripada Bani Yakub, keturunan Bani Yakub. Itu udah pasti tuh bang. Oh, saya sudah bilang begitu, sudah terangkan lewat iman Islam di rabinya bilang, oh itu iman Islam, tapi tidak pernah didapat orang ini menunggu
mereka belum selesai dengan Mesias. Orang Yahudi pokoknya belum selesai dengan Mesias. Makanya kalau Nasrani saya sudah dapat, tapi ini Yahudi yang dimaksud Islam ini yang mana? Itu yang belum, Bani Israel, belum terjawab. Bani Israel ku bilang, kan saya katakan tadi, wa imin ahlil kitab itu berarti Bani Yakub, Bani Israel yang dimaksud. Ya, tapi kayaknya kita muter-muter aja di situ. Saya boleh bertanya? Boleh bang. Itu ayamnya apakah makan ragi atau apa? Kok suaranya kencang kali? Udah pagi bang, di kampung. Iya, maksudnya ayamnya itu pakai toa atau apa? Dia bunyinya kok dia pakai toa dia. Coba kalau bunyi kencang Ayam kali di bang. pohon bang, dekat-dekat saya di luar. Jarak berapa meter dengan ayam? Kencang kali suaranya. Habis makan ragi ayamnya. Dekat bang. Dekat. Oke bang, saya kira cukup untuk sementara. Ada suara kecilnya. Bisa bang? Oke bang. Kita rehat. Ya, saya harus sahur dulu untuk puasa besok. Baik bang ya, makasih ya bang ya. Abang sudah berdiskusi dengan baik. Saudara saya dari Ambon. Mudah-mudahan tetap manis di sana ya. Tetap semangat untuk mengisi kemerdekaan negara yang kita cintai. Makasih. Makasih saudaraku. Thank you. Siap bang. Oke. Baik teman-teman sekalian, kita tutup dulu. Kita mau sahur dulu di sini sudah pukul 3:51. Mudah-mudahan materi sajian kita pada subuh hari ini mendapat nilai yang positif untuk membangun iman kita dalam proses menyempurnakan kepercayaan dan keyakinan kita terhadap Islam, memantapkan akidah Islam pada diri kita khususnya, ya, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh gerakan-gerakan di luar Islam yang menginginkan kita keluar dari Islam. Begitu juga anak keturunan kita. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah belakangan ini itu santer kita dengarkan ada orang syahadat. Tadi saya menerima telepon dan juga ada japri dari Bang Ikal kalau saya sedang ditunggu di satu Komal untuk mensyahadatkan, tapi karena saya ketiduran tadi habis maghrib, saya ketiduran, tertidur saya. Ada abang saya mau naik, silakan. Tertidur saya, ditelepon sama Bang Handi, tidak kedengaran. Jadi saya bangun itu jam 12:30. Saya terbangun. Teleponan Bang Handi nggak kedengaran, Bang Arif nggak kedengaran, ada beberapa yang nelpon nggak kedengaran. Nah, itulah hebatnya Bang Suma kalau sedang tidur. Sekali dalam setahun, sekali-sekali nggak apa-apa ketiduran. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 67 kali tadi saya miss call itu. Enak tidurnya. Saya telepon Haji, mana Abah? Iya, Abah dibolangi saya di rumah. Buset dah, kirain ada. Allahu Akbar. Iya Tapi, Kanda. Alhamdulillah ada Pak Ketua yang syaratkan tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, syukurlah. Orang dari mana rupanya, Bang? Dari Ambon juga, dari Maluku. Oh, iya. Ya udah, kalau begitu silakan menikmati sahur. Siap Kanda, makasih. Ya, makasih. Saya dibawa lagi. Iya, terima kasih saudaraku, sahabatku, salah seorangku lebih sahabat namanya siapa? Greeting kali namanya. Allahu Akbar, makasih. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi alhamdulillah kita santer mendengarkan hampir setiap hari ada saja yang bersyahadat, menandakan bahwa pesan kita udah sampai di seluruh penjuru Nusantara, ya, sehingga teman-teman kita yang selama ini galau, sudah tak yakin dengan agamanya,
itu bisa menemukan jalan terakhir yang mereka cari. Saya mendengarkan informasi juga dari teman-teman saya di luar negeri bahwa sudah banyak rumah ibadah yang kosong ditinggalkan oleh jemaat. Bahkan di Inggris, teman-teman, informasinya di Inggris itu informasinya hampir seluruh lembaga pendidikan itu telah menjadikan Islam sebagai salah satu mata pelajaran. Dan anak-anak yang lahir di sana itu kebanyakan sudah menggunakan nama Nabi Muhammad. Anak-anak yang lahir di Inggris. Sejak kemudian tokoh-tokoh sentral di negara mereka ini meluk Islam, penduduknya ramai, penasaran dengan Islam. Sehingga saya yakin sekali, sedikit lagi Inggris itu bisa menjadi negara Islam. Itu kenyataan yang ada sekarang di sana. Itu fakta, fenomena yang ada. Jadi, di Inggris yang tadinya menjadikan agama non-Islam sebagai agama mayoritas yang sah di sana, itu hari ini menjadikan Islam sebagai ikon di mana-mana. Itu hebatnya. Artinya bahwa ya mereka meninggalkan keyakinan lama menuju kepada keyakinan baru. Ya kalau di Indonesia sih sebagian kita itu cenderung barang bekas kalau dari luar negeri itu kita suka. Iya toh? Seperti misalnya tas saya kayak gini. Ini kualitasnya tidak jauh hebat daripada kualitas produk Bandung. Wih, kamu marah? Hah? Enggak. Kamu kayak marah sama aku. Ada nggak telurnya di sana? Oh ya sudah, nggak usah. Telur biawak. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kebiasaan kita orang Indonesia. Air minum dulu sayang. Nggak ada air minum. Ini. Tabe. Kebiasaan kita kalau barang bekas yang penting dari luar negeri, pasti kita suka. Ya toh? Sementara banyak produk-produk Indonesia misalnya dari Bandung, tas-tas yang berkualitas. Tapi karena buatan Indonesia ya kita anggap sepele. Pokoknya kalau dari luar negeri top lah, biar sendal bekas. Bahkan ada yang menggunakan CD bekas, jalan dalam bekas pun yang penting dari luar negeri dipakainya. Nah mungkin begitulah juga tentang keyakinan. Meskipun tidak rasional, yang penting dari produk barat ya ambat. Ya kan? Peduli, yang penting dari barat. TGP. Biar tidak masuk akal, yang penting produk barat ambat saja. Ya kan gitu. Pokoknya kalau ada Tuhan yang dari bule apa dah dari barat ya pokoknya. Padahal banyak orang sakti di Indonesia ini yang seharusnya dituhankan. Ada yang orang Indonesia pernah di semen tidak mati-mati. Tapi karena bule dari barat, ya seperti tas sepatu dari barat meskipun bekas dituhankan. Tapi di barat justru sudah meninggalkan barang itu. Mereka lebih cinta produk Indonesia malah. Begitu. Bisa jadi besok sikat gigi bekas kalau dari barat dipakai juga. Begitu nih barangkali teman-teman sekalian, kita tutup dulu karena kita sudah mau santap sahur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi edukasi yang baik kepada teman-teman yang mendukung Qomal kita ini. Masya Allah, saya hanya bisa mendoakan kalian semua untuk dimudahkan urusan kehidupannya dunia maupun di akhirat, diberi kehidupan bahagia, diangkat penyakitnya, disejahterakan oleh Allah, dan diselamatkan baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Gitu ya teman-teman sekalian. Amin.
Anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, usaha kita lancar, bisnis kita dimudahkan oleh Allah, yang belum punya usaha diberikan usaha, diberi petunjuk untuk menjadi seorang pengusaha, minimal menjadi seorang karyawan pegawai di pekerjaan yang cocok, yang baik, ya kan, dilancarkan semua urusannya. Hanya itu yang bisa saya persembahkan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kepada saudara-saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan menyentuh hati saudara, baik itu menyentuh dengan sentilan atau sesuatu yang mungkin masuk logika Anda, silakan hadiri komal ini untuk kita berdiskusi atau untuk kita bersyahadat, kan gitu. Jangan malu. Kalau memang sudah yakin Islam itu benar, yuk mari kita bimbing untuk bersyahadat. Disaksikan oleh ribuan manusia. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup langsung ya teman-teman ya. Kita mau sahur ya. Yang pasti saya pesan teman-teman, hati-hati kerja listrik. Strum listrik itu bahaya. Di samping bisa membuat rambut bergugur,